Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepedulian kita kepada saudara-saudara muslim kita yang ada di Palestina. Kemudian salawat dan salam senantiasa curah limpahkan kepada manusia terbaik, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami ucapkan kepada seluruh peserta ahlan wa sahlan, kepada seluruh peserta di perhelatan akhir tahun Takbir Akbar Bela Palestina, hentikan genosida, kirim tentara, tegakkan khilafah. Allahu Akbar. Kami persilahkan kepada seluruh peserta yang mungkin masih ada di luar untuk segera merapat ke dalam masjid. Insyaallah saat lagi kita akan memulai rangkaian acara yang pertama. Baik, ada pantun sedikit untuk anak muda biar lebih semangat pada pagi hari ini. Anak muda jalan ke depan, tidak lupa membawa papan. Siapa yang duduk bagian depan, saya doakan dapat jodoh yang mapan. Baik, karena waktu yang sangat terbatas membatasi kita, kepada seluruh peserta untuk mengambil tempat duduk yang nyaman, tolong dijaga yang membawa anak-anak untuk kemudian tidak mengganggu acara ini, ya. Kemudian diperhatikan kanan kirinya, jangan sampai ada anak-anak yang kemudian lari-lari, bisa mungkin diarahkan keluar. Baik, kita masuk kepada acara yang pertama, pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh Ustadz Zainal Arifin. Kepada beliau fal yatafaddal maskur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada seluruh peserta masih banyak yang kosong ya di bagian tengah. Yang ikhwannya mungkin silakan merapat agar peserta ikhwan yang baru datang bisa mengisi tempat duduk di bagian belakang. Semoga pantun tadi bisa memotivasi ya untuk peserta muda-mudanya. Baik. Ya, acara selanjutnya adalah sambutan Ketua Panitia. Dalam hal ini Ustadz Fahri Firman. Dengan ini kami persilahkan. Takbir! Takbir! Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang kami hormati para narasumber Tabligh Akbar yang sangat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama, tokoh masyarakat, panitia, hadirin dan hadirat yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tentu marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah, atas segala nikmatnya kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, kesempatan. Meskipun dalam kondisi cuaca hari ini kita masih sempat untuk bisa hadir di tempat yang penuh dengan barokah ini. Salawat dan salam juga tak lupa senantiasa kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat, serta orang yang senantiasa istiqomah teguh pendirian dalam memperjuangkan dan menegakkan dinul Islam ini. Hadirin yang sama saya muliakan, pada kesempatan yang berbahagia ini, dalam kegiatan Tabligh Akbar ini adalah momentum yang amat sangat penting untuk kita bisa menunjukkan bentuk bukti keimanan kita, sekaligus kita berihtimam, peduli, tidak melupakan Palestina serta negeri-negeri muslim yang lainnya. Tentu ini perkara yang oleh para ulama menjadi pemahaman yang tidak bisa lagi kita tolak karena bersumber dari dalil-dalil syariah yang pasti.
pun dalam kegiatan ini kita bisa saling mempererat ikatan tali silaturahmi kita, mengingatkan kembali, mencas kembali pribadi kita agar senantiasa tetap istiqomah dalam menjalankan seluruh syariat Allah Subhanahu wa taala secara kafah tentunya. Dengan tema tabligh akbar ini, yaitu hentikan genosida, kirim tentara, tegakkan khilafah. Allahu Akbar. Semoga akan memberikan pencerahan, semangat baru bagi kita, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, sekaligus memperbaiki kepribadian muslim kita agar betul-betul menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sudilah kiranya untuk kita menyimak dengan seksama, penuh perhatian dan semangat setiap tausiah yang akan disampaikan oleh para narasumber kita, guru-guru kita, yang insya Allah akan menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi besar dalam rangka menyukseskan acara ini, baik itu dalam bentuk tenaga, dalam bentuk pendanaan dan lain sebagainya. Semoga kita bisa mengambil manfaat sebesar-besarnya dari kegiatan kita pada hari ini, dan kami memohon maaf jika sekiranya di awal sampai akhir acara ada hal-hal yang kurang berkenan di hati jamaah sekalian. Kami mohon maaf. Semoga acara ini bisa mendatangkan keberkahan dan menjadikan kita semakin baik lagi. Akhir kata, billahi fisabilil haq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah dunia pasti tidak akan pernah lupa tentang tragedi pemboman Amerika ke Hiroshima pada 6 Agustus 1945. Seketika kota Hiroshima luluh lantak akibat bom nuklir dengan daya ledak luar biasa, sehingga memaksa Jepang harus menyerah pada sekutu. Apa yang terjadi di Hiroshima ternyata kalah dengan genosida yang terjadi di Palestina. Euromed, organisasi pemantau hak asasi manusia, menyebutkan bahwa bahan peledak yang dijatuhkan Zionis Yahudi di Gaza telah melebihi 25.000 ton dengan kecepatan 70 ton per kilometer persegi. Pemboman yang dilakukan Yahudi Zionis ini setara dengan 2 kali kekuatan bom nuklir Amerika yang dijatuhkan di Hiroshima. Euromed juga menyatakan bahwa dengan jumlah bahan peledak sebesar itu, berarti setiap orang di jalur Gaza dihancurkan dengan 10 kg bahan peledak. Jadi 10 kg bom untuk satu intensitas serangannya, dan Palestina masih terus membara. Dunia Islam memang tidak tinggal diam melihat tragedi ini. Siapapun yang di dalam dirinya masih tertanam akidah Islam pasti akan marah melihat saudara seimannya dibantai dengan begitu keji, dan dilakukan di atas tanah suci, kiblat pertama kaum muslimin. Keprihatinan, kesedihan, dan kemarahan umat Islam itu diekspresikan dalam beragam aksi. Ramai-ramai menggalang donasi yang diharapkan bisa sedikit meringankan derita muslim Palestina. Beragam kecaman terhadap tindakan Zionis Yahudi pun menggema di seluruh dunia. Bukan hanya dari kalangan muslim, bahkan non-muslim pun tidak kuasa menyembunyikan kemarahannya. Mahasiswa di kampus-kampus Amerika seperti di Universitas Columbia dan New York University melakukan aksi mendukung Palestina. Banyak mahasiswa dari Universitas Columbia yang menerima sanksi skorsing karena terlibat dalam aksi bela Palestina itu.
Penggalangan donasi dan beragam gelaran aksi harus terus mendapatkan apresiasi. Karena inilah bentuk ikhtiar yang bisa dilakukan oleh pribadi muslim, juga berbagai ormas Islam. Justru yang perlu mendapatkan sorotan tajam hari ini adalah para penguasa di negeri-negeri Islam. Para penguasa itu dengan kekuasaan yang ada dalam genggamannya, seharusnya bisa melakukan sesuatu yang lebih dari sekedar menunjukkan kecaman. Organisasi Kerjasama Islam, OKI, yang salah satu latar belakang pembentukannya adalah kasus pembakaran Masjid Al-Aqsa tahun 1969. Di dalamnya berhimpun 50 lebih negara berpenduduk mayoritas muslim. Namun, apa yang bisa dilakukan OKI dengan kekuatan sebesar itu? Tidak ada aksi yang signifikan kecuali menyerukan Palestina merdeka dan mengecam kebiadaban Zionis Yahudi. Hanya sebatas itu. Ingat, Zionis Yahudi punya kekuatan yang cukup untuk menghalangi donasi kita sampai ke tangan saudara-saudara muslim di Palestina. Zionis Yahudi pun tidak mempan lagi dengan berbagai kecaman dan ultimatum. Jangankan kecaman dari OKI, resolusi Dewan Keamanan PBB saja dianggap angin lalu oleh Zionis Yahudi. Jadi, langkah diplomasi tampaknya bukan strategi yang tepat untuk menghentikan kebiadaban Zionis Yahudi. Ada satu langkah yang hingga hari ini belum pernah ditempuh oleh para penguasa muslim dan hanya mereka yang bisa melakukan itu. Inilah langkah militer dengan memobilisasi pasukan tentara aktif untuk melindungi muslim Palestina. Negara muslim di sekitar Palestina saja sebenarnya sudah cukup untuk mengimbangi kekuatan Zionis Yahudi. Mesir punya 430.000 militer aktif. Jika dirasakan kurang, masih ada Iran, Lebanon, Yaman, dan Yordania yang jika mereka berkoalisi akan terkumpul sekitar 790.000 militer aktif. Kalau itu pun dirasakan kurang, ada Indonesia dengan 400.000 militer dan Malaysia dengan 1,1 juta tentara militer aktif. Jutaan militer ini akan bergerak di bawah komando para pemimpin negeri-negeri Islam sebagai komandan militer tertinggi. Sayangnya, kekuatan besar ini tercerai-berai. Mereka laksana singa yang sedang tertidur. Meskipun kuat, namun tidak berdaya. Seperti buih di lautan. Meskipun banyak, tetapi terombang-ambing tiada memiliki kekuatan. Para pemimpinnya pun diliputi rasa takut, bahkan berkoalisi dan tunduk pada Zionis Yahudi. Kita rindu memiliki pemimpin seperti Umar bin Khattab. Datang dengan gagah berani membebaskan Al-Quds dari pendudukan orang-orang kafir. Begitupun kerinduan untuk hadirnya sosok seperti Salahuddin Al-Ayyubi, juga Sultan Abdul Hamid II, yang tidak surut selangkah pun terhadap bujukan Zionis Yahudi. Pemimpin pemberani seperti itu tidak pernah lahir dari peradaban Barat dengan tawaran demokrasi yang terbukti hanya kamuflase. Umar bin Khattab, Salahuddin Al-Ayyubi, lahir dari rahim peradaban Islam saat umat Islam masih disatukan dengan sistem khilafah Islamiyah. Lalu, bagaimana cara mewujudkan kembali kewibawaan Islam di mata dunia? Mewujudkan kembali persatuan umat yang menyelamatkan bumi Palestina dan wilayah kaum muslimin yang lain? Sesaat lagi, kita akan menemukan jawabannya dalam tablik akbar. Bela Palestina, hentikan genosida, kirimkan tentara, tegakkan khilafah. Selamat mengikuti. Makhluk laknat dan benar-benar keji
Dan ada bahasa Makassar mengatakan, kalau kita berharap pada hari ini dengan negara-negara kaum muslimin, kayaknya kita seakan-akan berharap menyalakan api dalam air. Rasa-rasanya mustahil. Ya, betul sekali. Oleh karena itu waktunya khilafah kayaknya ini untuk membebaskan Palestina. Takbir! Allahu Akbar. Mohon izin kami cek suara dulu. Mohon izin yang barisan paling belakang apakah kedengaran? Boleh angkat tangan kalau kedengaran. Kalau Oh nggak iya, kedengaran, kedengaran. Oke, kalau mantap. nggak kedengaran angkat kaki ya. Masya Allah. Kalau enggak kedengaran berarti harus maju. Enggak apa-apa berdesak-desakan di Baik. bagian depan. Baik, masih banyak nih ya di barisan ikhwan longgar di bagian tengah. Silakan dirapatkan lagi ya. Silakan merapat sedikit ya, agar peserta yang baru datang bisa mengisi tempat duduk bagian belakang. Baik, kita masuk kepada acara yang selanjutnya, doa khusus untuk Palestina yang dibawakan oleh Ustadz Amal Ma'ruf. Kepada beliau falyatafaddal maskur. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat sekalian, sejenak marilah kita menundukkan hati kita sejenak, kemudian bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta dan berdoa kepadanya. Semoga segala pinta yang kita ucapkan segera akan menuaikan ijabah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nastahdika wa nu'minu bika wa natawakkal 'alaik wa nuthni 'alaika al-khayra kullahu nashkuruka wa la nakfuruka wa nakhla'u wa natruku man yafjuruka. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu wa ilayka nas'a wa nahfidu narju rahmatak ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم عذب الكفرة والمشركين أعداء الدين الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلح ذات بينهم اللهم أصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة نبيك ورسولك وأوزئهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتم عليه وانصرهم على عدوهم وعدوك إلى الحق وجعلنا منهم. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم ارحم المستضعفين من عبادك. اللهم اكشف الغمة عن أمتنا. اللهم إنا نسألك أن ترفع البلاء عن غزة وأهلها وأن تنصرهم على عدوهم على أن ترحم المستضعفين من عبادك وأن تكشف الغم عن أمتنا. اللهم عافنا والتف بنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا وإياكم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين مجاهدين في فلسطين. اللهم ثبت إيمانهم وأنزل السكينة على قلوبهم ووحد صفوفهم.
اللهم أهله الكفرة والمشركين اللهم دمر اليهود وإسرائيل وشتت شملهم وفرق جمعهم اللهم انصر على المجاهدين أعدائنا وأعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Takbir! Ya, Masya Allah, luar biasa lantunan doa tadi yang disampaikan oleh Ustadz. Mudah-mudahan hal itu bisa menambahkan energi kepada kita. Burung pipit ketemu ngengat, mudah-mudahan kita bisa fokus dan tetap semangat. Baik, Amin, Masya ya rabbal Allah. alamin. Ya. Baik, kepada seluruh peserta, alhamdulillah kita sudah masuk pada materi acara inti, yaitu orasi yang insya Allah disampaikan oleh guru-guru kita. Jadi silakan kepada seluruh peserta untuk mengambil tempat duduk yang nyaman, ya. Kemudian perhatikan anak-anak yang mungkin lari-lari, silakan dipersilakan untuk lari-lari di luar agar tidak mengganggu acara kita pada kesempatan pagi hari ini. Baik, orasi pertama kita akan mendengarkan tentang sejarah Palestina dan perampasan tanah oleh Zionis Yahudi yang insya Allah akan dibawakan oleh Ustadz Denny Hakim. Dengan hormat kami persilahkan. Takbir! Allahu Akbar. Takbir! Takbir! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وصدق النبي رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu sekalian, peserta tabligh akbar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita semua berada di tempat yang insyaallah penuh keberkahan di masjid ini. Di tengah-tengah situasi mungkin hujan yang tidak pernah berhenti, ada sebagian wilayah yang terdampak banjir, ada sebagian saudara kita yang mengungsi, yang tentu itu kemudian berdampak pada kerugian materi atau mungkin kalau tidak ada korban jiwa, wallahu a'lam bishawab. Ya, kita bersyukur karena masih bisa hadir. Ya, mudah-mudahan kehadiran kita di sini membawa berkah, mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada amin jadi? Oh, berarti tidak ada yang suka itu berarti. Ya. Yang kedua, kita bersalawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada baginda beliau, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah menjadi uswatun hasanah. Kita bersalawat kepada keluarga dan kepada sahabat beliau dan kepada orang-orang yang senantiasa teguh di atas Islam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya beliau di hari akhirat insyaallah. Bapak Ibu sekalian, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara tentang Palestina, itu sebuah sejarah yang sangat panjang
yang sangat panjang yang tentu tidak cukup kita bicarakan dalam waktu singkat pada hari ini. Tapi setidaknya saya ingin menguraikan beberapa hal. Yang pertama bahwa Palestina itu kalau kita lihat sejarah, sebelum kita bicara sejarahnya, terjadinya Taufan Al-Aqsa yang dilakukan oleh Brigade Al-Qassam, sayap militer daripada Hamas itu, pada tanggal 7 Oktober itu bukan tanpa alasan. Sebelumnya, ya sekitar pertengahan September itu orang-orang Yahudi, ya kelompok Zionis, mereka ya hendak mengadakan, mereka sudah menutup pintu untuk memasuki Baitul Maqdis. Ya kemudian mereka membuka pintu, jadi orang-orang Muslim dilarang untuk memasuki Baitul Maqdis. Dan mereka membuka pintu yang mengizinkan ribuan orang-orang Yahudi untuk masuk ke Baitul Maqdis. Untuk apa? Melakukan perayaan namanya Nifhul Buk, yaitu peniupan trompet, ya, meniup trompet yang menggunakan hewan, ya, trompet dari tanduk hewan sebagai simbol atas kependudukan mereka, kekuasaan mereka telah mengambil alih wilayah Yerusalem. Apalagi sejak tahun 73, kalau tidak salah itu, sejak mereka mengambil dataran Golan dari wilayah Lebanon dan Syria, kemudian mereka pun mengambil Bukit Sinai dari wilayah Mesir, maka itu menjadi alasan buat mereka sebagai bentuk simbol bahwa mereka telah menguasai wilayah Baitul Maqdis. Maka perayaan itu mereka ingin lakukan, Nifhul Buk itu. Dan mereka hendak membangun yang namanya the Fourth Temple of Sulaiman. Begitu. Nah, kemudian pada tanggal 8 Oktober mereka pun hendak melakukan yang namanya penyembelihan sapi betina merah. Ya, mereka hendak melakukan penyembelihan itu, ya, dan itu di atas tanah Al-Aqsa. Nah, itu luar biasa, ya. Jadi mereka hendak memang mengotori Masjid Al-Aqsa dengan itu semua. Dan kenapa mereka hendak menyembelih sapi betina merah? Untuk menyambut kedatangan Mesias mereka, yaitu atau juru selamat mereka, yaitu Al-Masih Ad-Dajjal. Al-Masih Ad-Dajjal. Nah, disitulah kemudian mereka hendak melakukan itu, ya, tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu semua diketahui oleh orang-orang Palestina, khususnya sahabat-sahabat, saudara-saudara kita, para pejuang, ya, dari Hamas itu, ya, dengan Brigade Al-Qassam, Allah melakukan yang namanya Taufan Al-Aqsa itu. Untuk apa? Untuk membersihkan Al-Aqsa dari najis orang-orang Zionis. Itulah yang tidak pernah ditampilkan di media massa, tidak pernah ditampilkan di media mainstream. Ya, justru ditampilkan adalah bahwa Hamas, Brigade Al-Qassam itu adalah teroris. Mereka telah melakukan tindakan terorisme, dan itulah yang kemudian telah menjadi opini dunia, ya, bahwa ya saudara-saudara kita yang melakukan Taufan Al-Aqsa itu adalah teroris. Dan mereka dikategorikan sebagai kelompok teroris. Dan tidak sedikit umat Islam yang kemudian terpengaruh dengan hal itu. Bahkan mungkin di antara para pemimpin-pemimpin dunia Islam seperti itu. Jadi fakta-fakta yang tadi itu tidak disebutkan di media mainstream. Itu yang terjadi. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang Palestina, Palestina itu luar biasa, ya. Jadi ya kalau dalam dulu itu sejarahnya, ketika ada kelompok dari suku Bilistia, ya, atau Bilistinia, itu mereka kemudian mendiami wilayah sebelah utara Laut Mediterania, ya, yang kemudian mereka disebut dengan suku Filistia, kemudian suku Filistin, kemudian baru menjadi Palestine seperti sampai sekarang. Jadi
siapa saja yang kemudian mendiami bagian utara Laut Mediterania, ya. Tahu Bu ya, Laut Mediterania? Di sampingnya Losari. Ya. Jadi Laut Mediterania itu jadi ketika itu bagian arah antara Afrika, Asia, Eropa ya. Nah, jadi ketika mendiami itu, maka mereka disebut sebagai orang-orang Arab Palestina atau orang Palestina. Jadi siapa saja ya kelompok-kelompok yang mendiami daerah itu disebut dengan Arab Palestina. Nah, sehingga dari situlah bermula ya. Tapi ini bukan semata-mata kita berbicara tentang wilayah. Nah, kalau kita berbicara tentang asal mula Palestina itu tidak lepas dari Maqdis yang ada di sana. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan nabinya, manusia pertama sekaligus manusia pertama Adam alaihissalam, beliaulah yang telah membangun rumah pertama yaitu Baitullah yang kita kenal sekarang Masjidil Haram, dan rumah yang kedua yaitu Masjidil Aqsa. Jadi beliau yang membangun itu. Lalu kemudian dan di hadis-hadis Nabi itu banyak diceritakan bahwa jarak antara pembangunan Masjidil Haram atau Ka'bah itu dengan Masjid Aqsa itu sekitar 40 tahun jaraknya. Nah, jadi itulah yang kemudian disebut dengan Baitul Maqdis, rumah yang disucikan, ya. Ya, Baitul Maqdis. Nah, jadi sejarah Palestina itu tidak bisa dilepaskan dari ya Baitul Maqdis itu sendiri. Nah, disitulah Allah Subhanahu wa taala ya mengutus ya berbagai nabinya, dan di para nabi-nabi itu, di antara para nabi-nabi itu mereka pun kemudian melakukan renovasi terhadap Baitul Maqdis itu, ya. Misalnya di masa Nabi Daud alaihissalam, ketika beliau menjadi raja di sana, beliau melakukan upaya untuk merenovasi Baitul Maqdis. Kemudian juga di masa Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi Nabi Sulaiman alaihissalam ini adalah nabi keturunan atau anak daripada Nabi Daud alaihissalam, yang merupakan nabi sekaligus raja yang sukses, ya. Beliau menguasai tiga, ya. Jadi kekuasaan beliau itu menjadi 3 alam, yaitu alam manusia, alam binatang, alam hewan, dan alam jin. Nah, sekarang ada ndak raja yang punya kekuasaan 3 alam itu? Palingan cuma raja manusia kan? Nah, tapi kalau Nabi Sulaiman itu menguasai manusia, menguasai hewan, menguasai jin, ya begitu. Tapi kita ada berita itu ada seorang tokoh katanya bisa bicara bahasa semut, ya. Ya, saya juga tidak tahu bagaimana bahasa semut. Ya, tapi itulah Nabi Sulaiman alaihissalam. Beliau punya yang namanya kekuasaan yang sempurna ketika itu. Beliau melakukan restorasi terhadap Baitul Maqdis ketika itu. Kemudian juga tidak lama kemudian nanti Baitul Maqdis itu dihancurkan oleh beberapa suku-suku yang ada ketika itu. Lalu dibangun kembali, ada namanya Nabi Nehemia alaihissalam, ada Nabi Yusya bin Nun alaihissalam. Beliau membangun kembali, ya. Nah, jadi sejak dulu memang Palestina itu ya menjadi pusat peradaban ketika itu. Bapak Ibu sekalian Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Nabi Sulaiman alaihissalam itu membangun atau merestorasi, memperbaiki Baitul Maqdis, orang Yahudi menganggap itulah sebagai the temple of temple of Solomon, ya, yang pertama. Nah, itu. Jadi itu yang mereka anggap. Makanya atau kita sebut biasanya Haikal Sulaiman, ya. Nah, makanya kenapa kemudian orang-orang Yahudi itu bersikeras untuk masuk ke dalam kompleks Masjid Al-Aqsa. Itu yang mereka meyakini hal itu. Itu yang terjadi. Nah, jadi itulah kira-kira sejarah awal daripada Palestina, ya, dengan Masjid Al-Aqsa-nya. Dan itu tidak bisa dilepaskan dari Baitul Maqdis, karena memang Allah Subhanahu wa taala sendirilah yang telah
mengutus para nabinya untuk menjaga Baitul Maqdis itu. Dan sebagian besar para nabi itu kan memang diutus di wilayah-wilayah itu. Kemudian ketika risalah Islam ini datang, ya, ketika risalah Islam datang, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat-isyarat kenabian dan telah memberikan tanda-tanda bahwa beliau Rasulullah SAW ini sebagai orang yang akan menjadi pelanjut yang menduduki atau menguasai atau merawat Baitul Maqdis ini, merawat Baitullah. Nah, jadi ketika beliau di Mekah itu masih usia 9, ada riwayat mengatakan 12 tahun, ya. Jadi ada dua riwayat sebenarnya. Pada saat usia beliau masih belia, beliau itu sudah bersentuhan dengan wilayah Syam, wilayah Palestina. Orang-orang Yahudi sebenarnya sudah bersentuhan. Pada tahun 9, pada usia beliau 9 atau 12 tahun, beliau berangkat bersama pamannya yang kita kenal dengan Abu Thalib, berangkat ke wilayah Syam. Ya, ketika itu beliau ingin berangkat ke wilayah Damaskus karena memang Syam ketika itu menjadi tempat apa istilahnya pusat perdagangan lah begitu ya. Tempat bertemunya orang-orang kaya, para pedagang-pedagang itu Syam ketika itu. Nah, sebelum sampai ke Damaskus, beliau singgah di Busra. Di Busra itulah kemudian ketemu dengan seorang pendeta Nasrani yang namanya kita kenal dengan pendeta Bahir atau Buhaira. Ya. Nah, beliau ini melihat ada tanda-tanda kenabian pada diri beliau. Ya. Apa tanda-tanda kenabian? Ketika beliau lewat itu selalu saja ada awan yang menaungi beliau, sehingga beliau tidak pernah kepanasan, ya, tidak pernah kehujanan. Kalau kita hujan kan butuh payung, kepanasan butuh payung. Meskipun kadang-kadang kita tuh gengsi pakai payung toh. Nah itu kalau Rasulullah itu beliau selalu diatapi oleh awan. Kemudian apa lagi? Setiap beliau lewat itu tidak ada pohon atau batu yang tunduk kepada yang tidak tunduk kepada beliau. Jadi kalau beliau lewat itu pohon dan batu tunduk kepada beliau. Ya. Nah, dan beliau meyakini, pendeta Buhaira itu meyakini bahwa tidak ada batu atau pohon yang tunduk kecuali kepada seorang nabi. Itu keyakinan beliau. Dan ada satu tanda lagi, yang tanda itu ada di sininya beliau, ya, di punuknya beliau. Ada semacam bola-bola, ya, ada benjolan kecil yang itu ditumbuhi oleh rambut-rambut tipis. Itu namanya, itu khatamun nabi, tanda kenabian beliau. Jadi setiap nabi itu punya tanda, dan beliau punya tanda di sini. Dan itu dilihat oleh Buhairah. Beliau semakin yakin bahwa ini adalah calon nabi berikutnya. Tapi itu khusus untuk Rasulullah SAW. Jadi kalau misalnya kita pulang nanti kita lihat ada benjolan di sini, jangan kemudian menganggap bahwa barangkali saya nabi berikutnya. Jangan. Coba periksa ke dokter, jangan sampai gejala tumor. Ya. Jadi itu khusus untuk Rasulullah SAW. Bahkan ketika beliau bertemu dengan Salman Al-Farisi kan beliau sengaja membuka bajunya supaya Salman melihat tanda itu. Nah itu. Nah, Buhaira mengatakan kepada Abu Thalib, paman beliau, Abu Thalib, bawa pulang ini keponakanmu. Kenapa? Karena saya lihat dia adalah calon nabi yang terakhir, yang ditunggu-tunggu. Ya, baik orang Yahudi atau orang Nasrani. Kalau diketahui bahwa dia dari bangsa Arab, saya khawatir akan disakiti oleh orang Yahudi. Itu yang pertama. Maka beliau kemudian bergegas dibawa pulang. Ya. Kemudian yang kedua, peristiwa yang kedua, beliau itu ya pada umur 25 tahun, beliau juga berangkat ke Syam membawa dagangannya Khadijah binti Khuwailid. Ketika itu belum menjadi istri beliau. Nah disitulah beliau menyaksikan bahwa Syam ini sudah demikian dikuasai oleh Romawi, ya. Sehingga ketika itu Syam itu menjadi the city of Christian, kota Kristen, dan namanya sudah menjadi Baitul Maqdis, namanya itu Aelia ya Capitolinia.
bahasa Arabnya disebut dengan Iliyah, ya. Begitu. Itu berdasarkan Konsili Nisea tahun 325 Masehi, bahwa itu adalah namanya Ailiyah, bukan lagi tapi nanti belakangan berubah menjadi Yerusalem, kan begitu. Nah, singkat, ini sudah mau anu ya. Masya Allah. Ini baru berapa menit ini? Ya, sehingga kemudian di akhir kehidupan Rasulullah, beliau punya tugas untuk mengutus Usama bin Zaid. Ya, Usama bin Zaid umurnya baru 18 tahun untuk menjadi panglima perang, memimpin pasukan ke wilayah Bulqa di wilayah Syam yang berdekatan dengan wilayah pusat Syam ketika itu untuk menaklukkan Romawi Bizantium. Tapi Rasulullah keburu meninggal dunia dan itu dilanjutkan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itu pun belum sampai Usama bin Zaid syahid di sana. Nanti pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka dengan panglimanya Abu Ubaidah Al-Jarrah, beliau berhasil melakukan wilayah Baitul Maqdis. Ya. Nah, pendetanya yaitu yang menjadi pemimpin ketika itu yaitu Patriarch, ya, Patriarch Monofisit Sophronicus, atau kita sebut dengan Pastor Sophronicus. Itu beliau yang langsung menyerahkan kunci pintu gerbang kepada Khalifah Umar. Dengan alasan apa? Kenapa beliau tidak menyerahkan kepada panglima perangnya? Karena beliau beralasan bahwa tanah Palestina ini harus diserahkan kepada para nabi, atau kalau sudah tidak ada nabi adalah para pewarisnya. Dan ketika itu yang menjadi pewaris nabi adalah Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka sejak saat itu adalah namanya perjanjian Ahadu Umariyah. Dan pendeta Sophronicus menyatakan bahwa salah satu isi perjanjian tidak boleh mengizinkan orang-orang Yahudi untuk bermalam di wilayah Baitul Maqdis meskipun cuma satu malam. Kenapa? Karena orang Yahudi biasa melakukan kerusakan di dalamnya. Itu yang beliau katakan. Dan itu disepakati sehingga Khalifah Umar kemudian ya mengizinkan mereka berziarah tapi tidak mengizinkan mereka untuk bermalam. Ya. Sejarah kemudian berbicara, sudah mau ya, Masya Allah ya. Masih panjang ini 2 jam. Berlanjut dan berlanjut ya, sehingga di masa kekhilafan Islam Baitul Maqdis terawat. Ya, terawat betul. Masjid Al-Aqsa terawat luar biasa di masa Bani Umayyah, masa Bani Abbasiyah, ya, kemudian Bani Utsmaniyah, itu terawat betul yang namanya Palestina itu. Sehingga kemudian orang-orang Yahudi ini kan ya, tidak suka juga. Jadi orang Yahudi itu mereka melakukan upaya untuk mengambil alih Palestina itu ya dengan berbagai macam perjuangan sebenarnya. Ini luar biasa juga mereka itu. Ya, mereka dianggap sebagai orang yang menjadi penyebab kekalahan perang salib oleh raja ketika itu. Sehingga mereka pun lari dan mereka menyusup ke berbagai orang-orang Nasrani ya. Nah, lalu kemudian membentuk kelompok Zionis apa segala macam. Setelah mereka kemudian pada masa Samuel Zwemer, masa Khalifah Sultan Abdul Hamid II, menawarkan kepada Khalifah untuk membebaskan Khalifah dari utang, tapi dengan kompensasi harus membiarkan warga Yahudi masuk ke wilayah Palestina. Tapi Khalifah tidak mau. Nah, akhirnya kemudian Khalifah disingkirkan, kemudian orang Yahudi ini pula yang kemudian berperan penting untuk menghancurkan khilafah Islam. Yang kita kenal ada namanya seorang Mustafa Kemal Atatürk, beliau seorang Yahudi Dunama, ya, yang pura-pura masuk Islam. Disitulah kemudian khilafah dihancurkan. Sejak saat itulah kemudian kaum muslimin di wilayah Palestina itu mendapatkan berbagai macam penderitaan sampai sekarang, ya. Dan kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya memberikan keselamatan kepada saudara kita Palestina, khususnya kepada para pemimpin-pemimpin kita ya untuk mengirimkan pasukan ke wilayah Palestina. Ya kalau memang mereka tidak mau ya kalau kita berusaha bagaimana supaya khilafah ini bisa kembali ditegakkan, karena khilafah itulah yang dulu pernah menjaga wilayah Maqdis beserta penduduk-penduduknya. Takbir. Allahu Akbar. Baik, inilah kira-kira ya secara singkat ya karena waktunya terbatas
Ya nanti selebihnya silakan dicari di referensi-referensi di buku-buku yang sudah banyak dijual ya. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Baik, nanti untuk kejelasan sejarahnya nanti silakan disimak di YouTube beliau ya. Masya Allah. Ya, Masya Allah, luar biasa, banyak sekali sekira manfaat yang bisa kita dapatkan dari penyampaian dari Ustadz Denny Hakim. Saya pribadi termasuk juga senang mendengarkan sejarah karena seperti diceritakan. Ya, waktu SMA, waktu SMP dulu, waktu sekolah, kalau ada pelajaran sejarah enak sekali. Karena guru itu seperti bercerita. Tetapi pada saat ujian, kenapa susah? Baik, sebelum kita masuk ke orasi selanjutnya, agar bapak-bapaknya lebih semangat lagi mendengarkan orasi, ada pantun khusus bapak-bapaknya ya. Pergi ke pasar membeli tomat, Cakep, tomat dibuat sambil terasi. cakep. Siapa nyimak orasi dengan semangat, semoga bisa menikah lagi. Amin. Tadi ini pantunnya ada balasan dari ibu-ibunya ya. Jadi jangan senang dulu. Ada ibu-ibunya pesan pantun juga untuk bapak-bapaknya agar tidak terlalu pede. Pantun dari khusus ibu-ibu ya. Biar tidak merasa dikecilkan. Baik. Pergi berjalan ke pulau Meranti. Cakep, Singgah sebentar meminum kopi. mantap. Jika bapak berani menikah lagi, artinya bapak mencari mati. Jangan berani-berani Pak ya. Ya, luar biasa ya. Ya, pantun yang disampaikan bagus sekali. Saya pribadi belum bisa terlalu banyak membalas karena burung pipit hinggap di batu cadas. Masya Allah, Ya, cakep. masih pagi belum panas. Wah sih. Apalagi belum makan di. Wah. Baik, untuk orasi selanjutnya yang dibawakan oleh guru kita Ustadz Mustaqdin dengan tema persoalan Palestina adalah persoalan umat Islam. Kepada beliau falyatafaddal maskur. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya ini lagi loyo-loyo saya lihat. Kebanjiran semua kita? Hah? Kalau pembicara pertama jelas tahu karena banjir rumahnya itu masuk di YouTube. Saya ulang dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin al-qail innamal mu'minuna ikhwah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah saya diberi amanah untuk membawakan satu tema. Apalagi tadi? Masalah Palestina adalah masalah kita semua. Nah, ketika Khilafah Turki Utsmani itu diruntuhkan, maka wilayah-wilayah Turki Utsmani itu dimutilasi oleh orang-orang kafir. Orang-orang Eropa kemudian berpesta pora merebut wilayah-wilayah Turki Utsmani. Kalau Indonesia belum runtuh Turki Utsmani, ambil memang Belanda. Ya toh? Belanda, Inggris, Portugis, Jepang masuk semua di sini. Kemudian Timur Tengah itu ada Inggris, Mesir diambil oleh Inggris juga, Aljazair itu Prancis, Libya diambil oleh Italia. Hijaz Palestina itu diambil oleh Inggris. Sudah dimutilasi seperti itu. Jadi kalau hari ini ada kaum muslimin itu tidak merasa sedih, tidak merasa empati terhadap penderitaan yang dihadapi oleh orang-orang Palestina, itu pantas saja karena memang sudah lama dimutilasi. Tapi uniknya umat Islam secara akidah itu tidak bisa dipisahkan. Pada faktanya ketika saudara-saudara kita di Palestina itu dibombardir oleh Israel, maka di Indonesia muncul demo besar-besaran. Saya lihat ini wajah-wajah pendemo semua di sini.
Ini saya perhatikan tukang-tukang demo semua ini kalau masalah Palestina. Itu tanda. Walaupun kita yakin bahwasanya dengan demo itu tidak bisa mengalahkan Israel. Kita juga tahu itu. Hanya saja kita ingin memperlihatkan kepada Allah, malaikat dan kepada seluruh manusia bahwasanya kita berdiri bersama saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Takbir. Nah, di Indonesia muncul demo, Malaysia demo, Turki demo, sampai di Amerika juga ada demo itu. Iran, Irak, kemudian apalagi Libanon, Yordania, Mesir, Aljazair, itu muncul demo. Yang saya tidak lihat itu di Arab Saudi, tidak ada demo-demo saya lihat. Demo mau kenal tangkap kok. Kalau sini insya Allah aman. Nah, dari situ kita lihat bahwasanya umat Islam itu walaupun terpisah-pisah, tapi secara akidah mereka satu. Takbir. Tidak bisa. Jadi kita masih merasa sedih. Ini bapak-bapak ini saya percaya sering nangis itu melihat video-video saudara kita yang ada di Gaza. Sering menangis tuh Pak? Sering? Hah? Jangan sampai tidak pernah meneteskan air mata. Menyaksikan saudara-saudara mereka dibantai oleh makhluk-makhluk kerah, monyet itu yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat fenomena itu, pertanyaannya sekarang adalah siapa sebenarnya yang tidak mau membantu Palestina? Nampak itu? Kalau kita rakyat itu insya Allah mau bersatu dengan yang lain-lain itu. Apakah saudara-saudara itu mau bersatu dengan muslim yang ada di Mesir? Mau? Mau? Yang ada di Turki? Mau? Ada di Malaysia? Mau? Mau kita. Yang tidak mau itu adalah para penguasa yang menjadi agen negara-negara barat. Na'udzubillah min dzalik. Saya buktikan. 24 September hari Jumat di Spanyol itu diadakan sebuah pertemuan yang digagas oleh Eropa. Ada berapa negara Eropa, ikut juga berapa negeri muslim. Jadi ada Norwegia, ada Spanyol tuan rumah, kemudian ada Arab Saudi, ada Qatar, ada Mesir, ada Yordania, dan termasuk juga kalau tidak salah itu ada pejabat dari Konoha juga ikut. Tahu Konoha ya? Nah di sini. Yang dibahas adalah solusi dua negara. 24 September 2024. Solusi dua negara yang diinginkan oleh Amerika Serikat. Itu yang mereka inginkan. Kalau orang-orang Palestina itu tidak menginginkan dua negara. Pokoknya penjajah Israel harus hengkang dari tanah Palestina. Ada juga pejabat di Indonesia, tidak usah sebut namanya ya. Ketika ditanya bagaimana pendapat Bapak tentang konflik yang terjadi antara Palestina dengan Israel. Dia mengatakan konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah negara Indonesia dan bagaimana nasib anak cucu kita. Itu jawabannya. Pejabat yang kedua ditanya bagaimana pendapat Bapak konflik yang terjadi antara Israel dengan Palestina. Dia mengatakan untuk apa ngurus yang jauh-jauh, di sini saja banyak masalah. Ini dua pejabat ini kalau tenggelam di laut tidak usah ditolong. Kalau minta tolong, maaf Pak kami juga banyak masalah. Rasa kok, ucapannya begitu. Nah kalau alasannya banyak masalah, ini ustaz kita yang kebanjiran, tidak ada yang tolong. Karena kan banyak masalah semua juga kebanjiran. Untuk apa ditolong? Tapi itulah jawaban mereka. Jadi sebenarnya kita rakyat kaum muslimin ini insya Allah masih punya rasa persatuan sesama kita. Tapi yang menghalangi kita bersatu adalah penguasa-penguasa boneka dari negara-negara adik kuasa. Itu yang terjadi kan kentara semua negara-negara apa penguasa-penguasa boneka itu. Bashar Assad itu ketika runtuh dia lari kemana? Rusia. Berarti dia boneka Rusia. Saya dengar-dengar juga sekarang Bashar Assad itu digugat cerai oleh istrinya. Rasa kok. Ada juga perempuan begitu di ketika kekuasaan di tangan suami setia. Begitu kekuasaan suami hilang, abang ditendang. Waduh, ada tuh begini di ahwat-ahwat begini kayaknya
harus dihapuskan di atas permukaan bumi ini. Ya di sini tidak ada lah masa ada begitu. Alhamdulillah sini soleh-soleh semua ya. Soleha semua. Nah itu yang pertama. Bahwasanya ikatan akidah itu masih ada. Bahkan pada hari ini kita berkumpul itu untuk memperlihatkan kepada Allah dan Rasulnya bahwa kita berdiri bersama orang-orang Palestina. Takbir. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ketika Yordania dengan Mesir itu ditanya, kenapa kalian menolak pengungsi Gaza? Maka jawaban mereka adalah, wah jangan masuk di sini. Karena kalau masuk di sini, wah itu Israel leluasa menguasai Gaza. Itu alasannya. Kayaknya basa-basi gitu, jadi tidak maunya gitu. Nah, melihat fakta seperti ini, karena di Rafah itu kan ditutup oleh Mesir. Saudara-saudara kita tidak bisa menyeberang. Nah, saya teringat sebuah hadis. Hadis ini cukup populer. Imam Muslim pernah meriwayatkan sebuah hadis, udzibati imra'atun fi hirratin. Ada seorang perempuan diazab di neraka gara-gara kucing. Kenapa? Sajanatha hatta matat. Masalahnya adalah karena perempuan itu mengurung kucing itu sampai mati. Dikurung, tidak diberi minum, tidak diberi makan, mati. Dan Rasul melihat wanita oleh kucing itu di neraka dan dicakar-cakar. Mana MC-nya ini? Oh ada Ji. Berdiri ya kalau sudah habis waktunya ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini terakhir Mi. Kemarin 4 hari yang lalu saya masih dengar pasukan Al-Qassam itu mengirim beberapa tentara Israel ke neraka. Artinya apa? Pasukan Al-Qassam sekarang itu masih bertarung dengan pasukan Israel. Belum habis. Jadi Hamas itu Harakatul Muqawamatil Islamiyah. Pergerakan pembebasan, pergerakan perlawanan Islam. Ini yang punya sayap militer yang namanya Al-Qassam. Yang sampai hari ini bertarung melawan tentara Israel yang didukung oleh Amerika dan didukung oleh Eropa. Betapa luar biasanya ini Al-Qassam. Kalau di Suriah kemarin namanya HTS. Apa itu? Hay'ah Tahrir Syam. Wah ini mirip-mirip ya. Hizbut Tahrir Syam. Sama-sama HTS. Ya. Ada Hay'ah Tahrir Syam. Ada Hizbut Tahrir Syam. Sama di Indonesia juga ya. HT itu ada 2. Yang pertama Hizbut Tahrir, yang kedua Haritanu. Iya toh? Jangan salah-salah, dikira HT ternyata Haritanu. Nah, Al-Qassam ini persyaratan untuk masuk menjadi anggota Al-Qassam itu super ketat. Minimal pasukan Al-Qassam itu harus menghafal 15 juz Al-Quran. Yang hafal 15 juz Yang hafal 15 juz di sini ada ya? Tolong angkat tangan. Ya 15 juz. Yang perempuan juga enggak ada ya? Enggak ada. Berarti sini tidak ada yang lulus masuk di Al-Qassam. Ada kalau modalnya hanya 3 kul, aduh itu ditolak itu. Setiap hari harus membaca minimal 1 juz. Harus menghafal hadis arba'innya Imam An-Nawawi. Dihafal matannya, dihafal juga farah perawinya. Itu baru namanya hafal. Kalau matannya saja, ya belum hafal itu. Para perawinya juga harus dihafal. Itu Al-Qassam. Nah, menariknya adalah Rasulullah SAW itu pernah bersabda. Ya, saya tidak tahu siapa yang dimaksud ini hadis. Rasul pernah mengatakan, dan ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. La tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'alal haqqi. Luar biasanya, zahirina ila yaumil qiyamah. Akan senantiasa ada satu kelompok dari umatku
Berarti ini la tazalu itu ya senantiasa ada. Dari sejak zaman Rasul sampai hari ini kelompok itu ada. Ta'ifatum min ummati. Jadi ta'ifah itu satu kelompok kecil. Kerjanya adalah yuqatiluna 'alal haq. Mereka berperang membela kebenaran. Kira-kira hari ini siapa, Dik? Kira-kira siapa Pak itu yang dimaksud hadis itu? Karena zahirina ila yaumil qiyamah, dan kelompok yang berperang di jalan Allah ini akan tetap ada sampai hari kiamat. Zahirina ila yaumil qiyamah. Sampai turunnya Nabi Isa, kelompok ini ada. Ya mungkin kita baru senuzon saja ya. Siapa ya sekarang kira-kira? Mungkin Al-Qassam ya. Karena Nabi mengatakan yuqatiluna, tidak mengatakan yujahiduna. Karena kalau mengatakan yujahiduna, biasanya maknanya masih diseret-seret ke yang lain-lain maknanya itu. Belajar sungguh-sungguh lah, membersihkan got dengan sungguh-sungguh, menolong orang kebanjiran dengan sungguh-sungguh, itu juga jihad. Tapi Rasul menggunakan kata yuqatiluna. Mau diseret kemana kalau bukan perang? Ya terakhir, Rasulullah SAW pernah mendoakan wilayah Syam. Beliau mengatakan, Allahumma barik fi Syamina. Ya Allah, berkahi tanah Syam. Tanah Syam itu Suriah, Libanon, Yordan, Palestina. Itu wilayah Syam. Wa barik fi Yamanina. Dan berkahilah Yaman kami. Kota Yaman juga itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala berkat doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena MC-nya sudah berdiri, itu pertanda ya kita harus stop. Ya mau tidak mau. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustadz atas penyampaiannya. Masya Allah, luar biasa. Banyak sekali hal yang bisa kita ambil. Saya menggarisbawahi satu hal tadi, bahwasanya kucing saja ketika dia dikurung, disiksa, tidak diberi makan dan lain sebagainya, itu bisa menyebabkan siksaan bagi pelakunya. Apatah lagi yang dikurung adalah manusia. Apalagi manusia ini adalah seorang muslim. Tidak tahu bagaimana siksaannya di hari kiamat kelak. Baik, apalagi yang terbunuh di Gaza itu bukan lagi hitungan 1, 2 ribuan tapi puluhan ribu. Ini bagaimana ya, bagaimana hujah nanti di hadapan Allah, kita ini seperti apa dan apa yang kita lakukan dan apa pembelaan kita untuk mereka dan posisi keimanan kita terhadap Palestina seperti apa. Oleh karena itu, semoga kehadiran kita di acara ini adalah bukti keimanan kita bahwa kita benar-benar mencintai Palestina dengan tegaknya khilafah insya Allah. Selanjutnya kita akan mendengarkan tentang tema kebiadaban Zionis hanya bisa dihentikan dengan jihad. Dan insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Barliantah Abdullah. Dengan hormat kami persilahkan. Takbir! Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin Alladhi a'adda al-jannah ala al-mu'minin wa a'adda an-nari ala al-kafirin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Maulana Muhammad bin Abdullah alladhi balagha risalah wa nasaha al-ummah wa adda al-amanah wa uswatun hasanah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a ila Allah bi da'watil Islam wa man jahada fi sabilillah bi haqqil jihadih ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah tabligh akbar rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur dengan memuja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat penguasa, pencipta, pemelihara alam semesta, manusia dan kehidupan, yang telah menjanjikan surga bagi orang-orang mukmin dan telah menjanjikan neraka bagi orang-orang kafir. Salawat dan salam senantiasa pula terkirimkan kepada kekasih kita, pemimpin para mujahidin, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan kepada seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setahun lebih terjadi genosid pembantaian di Palestina, khususnya wilayah Gaza. Berbagai macam solusi telah ditawarkan dan dikerjakan. Para pemimpin negeri muslim mengecam tindakan genosid tersebut. Organisasi Konferensi Islam berulang kali mengadakan atau memberikan desakan terhadap Amerika Serikat khususnya untuk menekan Israel menghentikan genosid tersebut. Kemudian PBB sendiri juga berulang kali mengadakan sidang darurat sampai keluarlah resolusi Dewan Keamanan PBB yang meminta kepada Israel, Yahudi untuk menghentikan kebiadaban tersebut, genosid tersebut. Yang terakhir, Mahkamah Internasional, Pengadilan HAM Internasional menyatakan dengan tegas bahwa apa yang terjadi di wilayah Palestina yang dilakukan oleh tentara Zionis IDF itu adalah merupakan tindakan ilegal dan merupakan tindakan pelanggaran HAM berat. Lebih dari 43.000 kaum muslimin telah gugur sebagai syuhada dan bencana kemanusiaan terjadi di sana, jamaah rahimakumullah. Kita nonton video-videonya bagaimana anak-anak kecil, bagaimana para wanita mereka harus berdesak-desakan mengantri makanan di saat mereka masih dalam suasana ketakutan karena hujan bom, karena peluru, karena dentuman bahan peledak yang senantiasa datang dari arah tentara-tentara Zionis laknatullah alaih. Jamaah rahimakumullah, berbagai solusi itu ternyata gagal semua menghentikan kebiadaban Zionis Yahudi. Maka kita harus kembali kepada ajaran Islam. Allah Subhanahu wa taala merintahkan untuk bisa menghentikan kebiadaban Zionis tidak lain adalah dengan jihad fisabilillah. Allah wajibkan dalam firman-Nya, waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Dan perangilah di mana saja mereka orang kafir memerangi kalian, dan usirlah di mana saja mereka mengusir kalian. Allah Subhanahu wa taala juga bahkan menetapkan kewajiban ini sebagai fardhu ain bagi kaum muslimin yang tinggal di sana. Allah berfirman di ayat yang lain di surah Al-Baqarah, wa qatil fi sabilil ladzina yaqatilunakum. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang kafir yang memerangi kalian. Dan karena itu haram bagi kaum muslimin laki-laki yang ada di sana untuk lari meninggalkan Palestina. Sebagaimana Allah tegaskan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhum adbarahum. Hai orang-orang mukmin, jika engkau bertemu dengan orang-orang kafir yang hendak menyerang kalian, maka janganlah kalian mundur ke belakang untuk lari meninggalkannya. Karena itu sebagian orang mengatakan, mengapa kaum muslim Palestina tidak hijrah saja? Ini solusi konyol, jamaah rahimakumullah. Hukum hijrah itu hanya berlaku bagi kaum muslimin yang tinggal di biladil kufur, tinggal di negerinya orang-orang kafir. Di sana mereka tertindas oleh orang-orang kafir, seperti misalnya muslim yang tinggal di Cina, Xinjiang. Di sana mereka tertindas, maka mereka diperintahkan berhijrah. Tapi adapun muslim yang tinggal di negeri kaum muslimin, Palestina adalah biladul muslim, dan Palestina merupakan tanah kharajiyah yang dibebaskan pada masa Khalifah Umar. Tidak sebagaimana klaim orang-orang Yahudi bahwasanya Palestina merupakan tanah yang Allah janjikan di kitab Taurat versi mereka. Maka tentu wajib bagi kaum muslim Palestina, kaum laki-lakinya di sana untuk berjihad, dan haram hukumnya mereka meninggalkan medan perang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan itulah yang terjadi, jamaah rahimakumullah, sejak berdirinya negara Zionis Israel tahun 1948 diakui oleh PBB. Sejak saat itulah sampai sekarang puluhan tahun itu tidak terhitung jumlah kaum muslim yang gugur sebagai syuhada. Mereka, Palestina telah mengirim begitu banyak syuhada, baik dari kalangan tentara maupun warga sipil, bahkan anak-anak dan para wanita, jamaah rahimakumullah. Namun Allah Subhanahu wa taala mencatat itu tentu sebagai satu di antara amalan soleh mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang bisa jadi bahkan itu mengantar mereka masuk surga. Allah menjanjikan dalam firman-Nya, innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwaluhum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah. Allah, sesungguhnya Allah telah membeli dari harta dan jiwa orang-orang mukmin dengan surganya kepada mereka yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjamin bahwa mereka orang-orang mukmin Palestina yang gugur di sana, Allah Subhanahu wa taala menjamin bahwa mereka kematiannya tercatat sebagai syahid. Nabi SAW menjanjikan, man qutila duna mali fahuwa syahid, man qutila duna ahli fahuwa syahid, man qutila duna dini fahuwa syahid. Siapa yang terbunuh karena membela hartanya maka dia syahid. Siapa yang terbunuh karena membela keluarganya maka dia syahid. Dan siapa yang terbunuh karena membela agamanya maka dia mati syahid. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut itu sebagai kematian yang indah
Dan bahkan Allah menjanjikan mereka mendapatkan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah menegaskan, "Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwat, bal ahya walakin la tash'urun." Dan jangan engkau mengatakan orang-orang yang mati terbunuh di jalan Allah, mati berperang karena di jalan Allah Subhanahu wa taala itu mati, kata Allah. Akan tetapi mereka itu hidup di sisi Tuhannya, mendapatkan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mufassir mengatakan orang-orang mati syahid itu sudah merasakan nikmat surga sekarang. Bahkan para ulama ahlus sunnah bersepakat bahwasanya kaum muslimin yang syahid, mereka masuk dalam rombongan pertama yang masuk surga bersama rombongan dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Minan nabiyyin, wasiddiqin, wasyuhada, wassalihin. Inilah 4 kelompok manusia yang merupakan rombongan pertama penghuni surga. Mereka adalah para nabi, siddiqin, orang-orang yang mula-mula masuk Islam, orang-orang yang dulu membenarkan para nabi-nabi terdahulu ketika pada saat itu sedikit yang beriman. Termasuk syuhada, orang-orang yang syahid, wassalihin, dan orang-orang saleh, yakni para ulama. Sampai-sampai Rasul menjanjikan kepada mereka yang mati syahid, mereka akan masuk surga bighairi hisab, tanpa hisab. Bahkan Allah berikan kepada mereka fadilah, keutamaan. Mereka bisa memberi syafaat kepada 70 keluarganya, jamaah rahimakumullah. Rasul SAW juga menjanjikan di antara 8 pintu surga, 8 babul jannah, satu di antaranya adalah babul jihad, pintu bagi orang-orang yang berjihad fisabilillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Namun ternyata meski setelah berpuluh-puluh tahun kaum muslimin di Palestina berjihad melawan pendudukan, melawan Zionis Yahudi, sampai sekarang mereka belum mampu menghentikan kebiadaban Zionis Yahudi. Bahkan fakta menunjukkan dari wilayah yang dikuasai oleh kaum muslimin pada masa Khalifah Umar, tersisa hanya 20% saja wilayah Palestina yang saat ini dikuasai oleh kaum muslimin. Sisanya 80% wilayah Palestina sudah jatuh ke tangan tentara Zionis Yahudi, jatuh ke tangan pendudukan Israel yang ada di sana, laknatullah alaih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengapa ini bisa terjadi? Mengapa Allah belum datangkan pertolongannya kepada kita? Mengapa sampai sekarang jihad itu sudah dilakukan tapi belum juga mampu menghentikan kebiadaban Zionis Yahudi? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berjihad haqqa jihadi, dengan jihad yang sebenarnya. Jihad li ila kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Jihad dengan royatan wahidah, dengan bendera yang satu, bukan bendera yang berwarna-warni, jamaah rahimakumullah. Allah merintahkan kita dengan jihad bidaulatin wahidah, dengan negara yang satu, dengan jaisul wahidah, dengan tentara yang satu, bukan dengan bendera, tentara, pasukan, negara yang berpecah belah seperti yang terjadi sekarang, jamaah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menyiapkan pasukan yang sungguh-sungguh. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khail turhibuna lahum bihi aduwallahu aduwakum. Allah perintahkan, dan persiapkanlah segala yang kalian mampu untuk menghadapi mereka, musuh kalian, dalam medan peperangan. Dan dari kuda-kuda yang kalian tambatkan untuk menggentarkan musuh kalian dan musuh Allah Subhanahu wa taala. Namun jamaah rahimakumullah, fakta yang menunjukkan ternyata jihad selama ini hanya dikerjakan oleh kaum muslimin Palestina. Padahal para ulama sepakat, jika kewajiban jihad itu sudah dikerjakan oleh muslim Palestina dan ternyata mereka belum mampu menghentikan kebiadaban tentara Zionis Yahudi, maka kewajiban itu melebar ke negeri-negeri muslim sekitarnya, di Timur Tengah khususnya, sampai kepada kaum muslim seluruh dunia. Mereka wajib hukumnya untuk bersama-sama melakukan aktivitas jihad guna menghentikan kebiadaban Zionis Yahudi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan karenanya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan itu kepada kaum muslimin, memerintahkan jihad fisabilillah, karena hanya dengan jihad fisabilillah itulah kebiadaban Zionis akan mampu dihentikan. Bukan lagi dengan bahasa diplomatik, bukan lagi dengan perundingan, bukan lagi dengan kecaman, tapi senjata harus dihadapi dengan senjata. Bom harus dihadapi dengan bom. Hari-hari ini kita menyaksikan bagaimana sebagian muslim di sana menolong Palestina. Ada Hizbullah dari Lebanon, ada Houthi juga yang berulang kali menyampaikan kesiapan mereka untuk segera berangkat ke sana. Iran juga beberapa kali melemparkan rudal balistik, tapi ternyata itu semua masih gagal menghentikan kebiadaban Zionis Yahudi. Karena itu jamaah rahimakumullah, saat yang sama kita menyaksikan tentara-tentara muslim masih diam di rumah-rumah mereka, di kandang-kandang, di barak-barak mereka, disimpan oleh para pemimpin-pemimpin mereka. Padahal andai saja seluruh tentara itu dikerahkan, andai saja seluruh tentara muslim itu dikerahkan untuk bersatu, dan mereka berjihad di bawah satu kepemimpinan kaum muslimin, maka pastilah melenyapkan kebiadaban Zionis Yahudi seperti mengedipkan mata. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan itulah yang dijanjikan oleh baginda Nabi SAW, bahwa sekarang kita menyaksikan
kebiadaban Zionis itu terjadi terus menerus. Tapi tunggulah nanti akan tiba masa, akan tiba hari di mana dunia akan menyaksikan Yahudi akan kalah di medan perang. Mereka lari tunggang langgang sebagaimana janji Rasulullah SAW. La taqumus sa'ah hatta yuqatil mu'min bil Yahud. Tidak akan terjadi kiamat kata Nabi sampai orang-orang mukmin berperang dengan orang Yahudi, dan orang-orang Yahudi itu dikalahkan dalam medan perang. Mereka lari ketakutan, lari tunggang langgang. Mereka bersembunyi di balik batu sampai batu itu mau berbicara, "Wahai hamba Allah, kemarilah engkau. Di belakang saya ada seorang Yahudi, datang dan bunuhlah dia." Kecuali katanya pohon gorkot, karena pohon itu adalah pohon orang-orang Yahudi yang mereka gunakan untuk berlindung nantinya. Jamaah rahmatullah, kapan hari itu terjadi? Kapan waktu itu datang jamaah rahmatullah? Waktu itu datang manakala kaum muslimin berjihad dengan haqqa jihadi, jihad yang sebenarnya, yaitu jihad di bawah daulatan wahidah, negara yang satu, jaisul wahidah, tentara yang satu, rayatul wahidah, bendera yang satu, di bawah naungan khilafah ala minhajin nubuwah. Takbir, takbir, takbir. Karena itu jamaah rahimakumullah, kaum muslimin wajib menyegerakan mengangkat seorang khalifah. Khalifah al-Imam al-Azam, pemimpin yang agung itulah kelak yang akan mengomando, yang akan memimpin pasukan, yang akan mengerahkan segenap tentara muslim untuk berjihad fisabilillah, menghancurkan Zionis Yahudi, menghentikan kebiadaban Israel la'natul alaih, kemudian menghapusnya dari peta dunia. Takbir, takbir, takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslim countries, where are they? بني الإسلام ما زالت مواجعنا مواجعكم مصارعنا مصارعكم يشق صراخنا الآفاق من وجع فأين ترى مسامعكم ألسنا إخوة في الدين قد كنا وما زلنا أنصرخ نحن من ألم ويصرخ بعضكم دعنا أيعزمكم إذا ضعنا أيسعدكم إذا جعنا وما مدري قلوبكم معنا لنا نشد بكم والله قاعد ذي الأرض يرفعنا وإن لنا بكم رحما نقطعها وتقطعنا معاذ الله معاذ الله إن خلائق الإسلام تمنعكم وتمنعنا. Di mana umat Islam? 1 tahun berlalu sudah, Gaza membara, berlumuran darah, porak-poranda, lebih dari 42.000 saudara kita syahid di sana, pria, wanita, dan anak-anak. Dunia menyaksikan, kita semua menyaksikan tragedi yang menyayat hati itu. Muslim countries, where are they? Where's the Islamic war? Sebagaimana video tadi, pertanyaan di mana umat Islam layak ditujukan kepada kita semua. Kita umat Islam yang katanya berjumlah hampir 2 miliar, 57 negara dengan sumber daya alam melimpah, dengan kekuatan sumber daya manusia, militer. Di mana mereka? Sebagian dari mereka bungkam, terdiam, sebagian dari mereka tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi. Sebagian lagi merasa takut dengan apa yang dirasa lebih besar dari mereka. Tragedi Gaza adalah tanggung jawab kita bersama. Inilah saatnya kita bertindak. Tidak cukup dengan doa, tapi juga dengan tindakan untuk menolong saudara kita di sana. Memboikot mereka yang terus mendukung angkara murka, genosida yang dilakukan oleh Zionis Yahudi. Kita harus mengerahkan seluruh kemampuan kita. Di antaranya yang utama adalah berjuang untuk tegaknya kembali Al-Khilafah yang akan menyatukan umat Islam, menghimpun seluruh kekuatan umat Islam yang ini hari berjumlah hampir 2 miliar. Kita tidak boleh terus berdiam diri karena setiap detik berlalu 1 nyawa mungkin melayang di sana. Kita tidak boleh terus menutup mata. Kita tidak boleh terus mencari alasan untuk ketidakberdayaan ini dengan alasan kesibukan diri dan sebagainya. Kita harus bergerak karena itu semua adalah tanggung jawab kita. Di mana umat Islam? Inilah saatnya untuk menunjukkan kepada dunia bahwa umat Islam masih ada.
أيها المسلمون. Kita Ustadz Nasaruddin Linggi Allo ya dengan tema kewajiban umat menolong Palestina. Kepada beliau fal yatafaddal maskura. Kita sambut dengan pekikan takbir. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dudulna. Sudah mi dibagi konsumsi kah? Sudah mi? Jangan-jangan kekenyangan lagi. Saya ulangi. Yang menjawab salam saya, yang berniat untuk haji dan umroh tahun ini semoga dimudahkan. Ya. Bagi yang jomblo, mudah-mudahan tahun ini ketemu dengan jodohnya. Wih, masih banyak juga ternyata. Yang punya banyak utang, mudah-mudahan disegerakan menyelesaikan utangnya. Oh, lebih kencang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semoga kita yang meniatkan untuk haji dan umroh tahun ini dimudahkan oleh Allah. Semoga yang masih jomblo dimudahkan untuk ketemu dengan jodohnya. Dan semoga yang punya banyak utang mudah-mudahan disegerakan membayar utangnya. Ala hadzal niyat wa kullu niyatis sholih al-Fatihah. Bismillahi walhamdulillah. Bismillahi ma syia'allah. La yasukul khaira illa Allah. Bismillahi ma syia'allah. La yusrifus su'a illa Allah. Bismillahi ma syia'allah. Faman kana bi ni'mati fa min Allah. Bismillahi ma syia'allah. Wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang kami muliakan para guru kita yang telah memberikan tausiah yang luar biasa pada hari ini, dan guru-guru kita yang insyaallah setelah Al-Fakir akan melanjutkan untuk membersamai kita. Semoga semua guru-guru kita yang hadir pada hari ini senantiasa diberkahi ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi sisa usia taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan keistiqomahan untuk senantiasa menjadi pelita dalam kegelapan untuk umat ini. Yang kami muliakan para alim, para tokoh yang hadir pada hari ini, yang mohon maaf karena keterbatasan waktu kita, kami tidak bisa menyebutkan nama dan gelar kita semua satu persatu, tapi insya Allah itu semua tidak mengurangi rasa ta'zim Al-Fakir kepada kita semua. Dan hadirin wal hadirat,
yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau kita bertanya kenapa kita harus ada di sini? Apakah kita punya hubungan keluarga, hubungan darah dengan orang Palestina? Ada? Angkat tangan yang punya keturunan Palestina. Tidak ada. Adakah kita yang hadir pada hari ini dibayar? Ada? Tidak. Kita hadir pada hari ini karena kita ingin melepaskan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Ketika pertanyaan yang disampaikan tadi oleh video singkat sebelum Al-Fakir, ainal muslimun? Di mana kalian wahai kaum muslimin? Kita ingin berlepas diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Ketika anak-anak Palestina yang tidak berdosa dibantai oleh Zionis Israel laknatullah. Mereka berkata kepada Allah, ya Allah, dulu kami berteriak, di mana kaum muslimin? Di mana tentara-tentara kaum muslimin? Kami dibantai. Kami diisolasi sampai kami kelaparan. Tapi tidak ada di antara mereka yang menyambut seruan itu, ya Allah. Maka kehadiran kita hari ini insya Allah bisa meringankan hisab kita di hadapan Allah. Bahwa kita adalah orang yang peduli dengan saudara kita. Paling tidak, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, inilah aktivitas yang hari ini bisa kita lakukan. Walaupun sesungguhnya disadari bahwa ini juga tidak maksimal dan tidak bisa menyelesaikan masalah saudara-saudara kita di Palestina. Tapi paling tidak sekali lagi bahwa kita adalah orang yang ada di barisan orang-orang yang peduli dengan saudara-saudara kita itu. Di dalam Al-Quran banyak ayat yang membicarakan kepada kita tentang seorang mukmin itu harus membantu mukmin yang lain. Misalnya di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 71, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Dan orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Begitu juga dengan hadis Nabi SAW. Banyak hadis Nabi SAW yang memberikan kabar yang luar biasa kepada kita bagaimana keutamaan seorang muslim yang menolong, membantu sesama muslim yang lain. Dalam hadis Nabi SAW misalnya, Nabi mengatakan, man nafsa'an mu'min kurbatan min kurabid dunya nafsallahu anhu kurbatun min kurabil akhirah. Barang siapa yang meringankan beban saudaranya muslim di dunia, maka kelak Allah akan meringankan bebannya di yaumil qiyamah. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita ingin menolong dan membantu saudara kita. Tema yang diberikan kepada Al-Fakir adalah kewajiban umat untuk membantu Palestina. Namun pertanyaannya, bagaimana dan dengan cara apa kita menolongnya? Ustadz, kita tolong dengan bantuan dana, galang donasi, silakan. Itu salah satu cara. Ustadz, kita tolong dengan doakan, silakan. Itu yang bisa kita lakukan. Menggalang donasi, bantuan kepada mereka, itu adalah hal yang luar biasa. Dan kita harus apresiasi semua itu. Mendoakan saudara-saudara kita itu adalah kewajiban kita. Apalagi bagi laki-laki. Setiap Jumat di khutbah kedua selalu diajarkan oleh Nabi untuk mendoakan orang mukmin, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Doa itu penting, maka silakan untuk dilakukan. Namun, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata kalau kita berbicara tentang bantuan dan donasi itu sudah luar biasa.
Mungkin sejak dari awal pecahnya konflik antara Israel dan Palestina, bangsa-bangsa dan umat Islam di seluruh dunia karena ikatan akidah sudah melakukan galangan donasi yang luar biasa. Bahkan yang terakhir, di tahun terakhir ini, sejak terjadinya genosida mulai dari Oktober tahun lalu sampai hari ini, penggalangan donasi itu luar biasa tetap dilakukan. Dan saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, ternyata donasi kita juga kemudian ada kendala untuk sampai di saudara-saudara kita di sana. Dan kita tidak berdaya untuk melawan semua itu. Kenapa? Yang menutup adalah boleh jadi yang Mesir yang menutup perbatasannya. Israel yang kemudian memblokade jalan untuk masuk. Sehingga bantuan itu kemudian tidak maksimal untuk sampai ke sana. Doa kita insya Allah sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun galangan donasi dan doa tidak boleh untuk kemudian kita berpuas diri sampai di sana. Kenapa? Karena ada cara yang diajarkan oleh Islam untuk bisa menolong saudara-saudara kita yang ada di sana. Itulah pentingnya seorang muslim itu kemudian harus cerdas melihat semua persoalan. Untuk bisa menyelesaikan persoalan sampai ke akar-akarnya, maka lihat apa pokok masalahnya. Ternyata masalah saudara kita di Palestina bukan persoalan kelaparan, bukan persoalan kesehatan, bukan persoalan krisis air minum. Itu adalah persoalan cabang sebenarnya. Persoalan utamanya adalah sampai hari ini bercokolnya penjajah Israel laknatullah alaih yang membantai dan membunuh saudara-saudara kita muslim yang ada di sana, yang membombardir semua pemukiman-pemukiman saudara-saudara kita yang ada di sana, sehingga mereka kemudian harus mengungsi. Di tempat pengungsian itulah kelaparan kemudian menimpa mereka. Di tempat kelaparan, di pengungsian itulah kemudian kesehatan itu kemudian masalah kesehatan mereka alami. Seandainya tidak ada pembantaian seperti itu, tidak ada pengusiran oleh Israel, maka mereka kemudian akan aman, damai untuk kemudian melaksanakan semua aktivitas-aktivitas yang luar biasa yang mereka lakukan, sebagaimana yang dilakukan oleh saudara-saudara muslim di negeri-negeri yang lain. Oleh karena itu, bantuan kita yang sesungguhnya adalah harusnya semua negeri-negeri muslim, karena mereka diikat oleh akidah sebagaimana tadi disampaikan oleh Al-Guru Ustadz Mustadin, bahwa kita diikat oleh akidah Islam. Maka dengan akidah itulah kemudian kita harus saling peduli satu sama lain. Maka harusnya dengan dorongan akidah itu mereka kemudian menggerakkan tentara-tentara mereka untuk membantu saudara-saudara yang ada di Palestina. Tadi disampaikan oleh Ustadz Barlianta bahwa Zionis Israel tidak pernah mengenal tentang bahasa perjanjian, bahasa perdamaian, bahasa dialog. Maka mereka hanya mengenal satu bahasa. Bahasa apa itu? Bahasa perang. Maka sesungguhnya harusnya bantuan kita adalah membantu saudara-saudara kita di Palestina untuk lepas dari penjajahan. Mereka harus merdeka, lepas dari penjajahan Israel laknatullah alaih. Maka dengan itu kemudian semua persoalan mereka akan selesai. Inilah bantuan yang cerdas kepada mereka, membebaskan mereka dari penjajahan. Hanya saja saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, tentu itu tidak bisa kita lakukan. Ormas tidak bisa melakukan jihad. Kalau ada pribadi yang mau berjihad, bisa saja. Tapi pasti akan terkena dengan berbagai macam aturan di keimigrasian dan lain sebagainya. Maka sesungguhnya yang bisa menjelaskan, bisa mengatakan kita berjihad dan bisa menyatukan seluruh kaum muslimin itu adalah nanti ketika khilafah itu tegak. Dan untuk itu biar kita semakin penasaran, materinya nanti akan dilanjut tentang itu. Yang saya ingin sampaikan adalah sebelum adanya imam yang bisa menyatukan tentara-tentara kaum muslimin di seluruh dunia, maka apa yang harus kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Yang pertama, yang bisa kita lakukan untuk membantu saudara kita yang ada di Palestina adalah mengambil bagian
dari mendakwakan Islam ini secara kafah kepada seluruh umat Islam. Agar umat Islam itu memahami dengan baik terkait dengan persoalan Palestina. Bahwa persoalan Palestina bukan persoalan individu manusia yang ada di sana. Persoalan Palestina bukan hanya persoalan orang Palestina, tapi persoalan Palestina adalah persoalan kaum muslimin. Ini adalah persoalan agama. Yang karena persoalan agama, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam Al-Qur'an, wa inistansurukum fiddin fa alaikumin nasr. Kalau mereka minta tolong kepada kalian tentang urusan agama, maka tolonglah mereka. Yang menimpa saudara kita di sana adalah persoalan agama. Ini adalah persoalan Islam. Ini yang harus kemudian disampaikan terus kepada kaum muslimin. Supaya apa? Mereka bisa memahami dengan baik. Yang kedua, mengambil peran dalam dakwah ini. Untuk kemudian mendakwakan Islam secara kafah. Bukan hanya tentang akidah, bukan hanya tentang salat. Tapi bagaimana kemudian mendakwakan bahwa Islam punya ajaran mengatur tentang politik. Dan di politik itu kemudian mengatur tentang negara. Dan negara itulah yang kemudian kelak akan melepaskan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Inilah yang bisa kita lakukan paling tidak sekarang, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah. Semoga dengan itu insya Allah kita lepas di hadapan Allah. Terakhir, kalau tadi Ustadz Mustadim menyampaikan tentang kisah wanita yang masuk dalam neraka karena kucing. Ada kisah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, seorang laki-laki yang sedang melakukan perjalanan. Di tengah perjalanan dia kehabisan bekal, kelaparan dan kehausan. Lalu kemudian dia setengah mati dalam perjalanan seperti itu. Setengah mati untuk mencari bekal. Ternyata dia tidak dapatkan apa-apa. Hampir putus asa, bertemu dengan sebuah sumur. Begitu dia melihat sumurnya dalam, dia masuk di dalam. Mengambil airnya lalu kemudian dia meminumnya. Begitu dia naik kembali di atas permukaan sumur, dia melihat seekor anjing yang sementara menjilat tanah yang basah. Pertanda bahwa anjing itu juga sementara kelaparan, kehausan. Laki-laki ini kemudian mengatakan, ya Rabb, betapa tersiksanya makhlukmu ini. Yang dalam kehausan sebagaimana saya tadi tersiksa pada saat saya kehausan. Dia turun kembali lagi ke dalam sumur mengambil air. Lalu kemudian menggunakan sepatunya. Setelah itu kemudian dia bawa, disodorkan kepada seekor anjing. Anjing itu kemudian meminumnya. Lantas kemudian ternyata gara-gara itu kemudian Allah memberikan surga kepadanya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bisakah kita mendapatkan amal terbaik dari binatang? Nabi mengatakan, setiap engkau memberikan minuman kepada binatang, maka itu adalah amal soleh yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, bagaimana kalau anjing saja kemudian bisa membuat orang yang menolongnya bisa dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Bagaimana dengan kita yang bisa menolong saudara-saudara kita yang ada di Palestina? Bagaimana dengan kita yang siang malam kemudian berpikir bagaimana membebaskan umat Islam ini dari penjajahan yang telah menggerogoti tubuh mereka supaya mereka kembali kepada kemuliaan mereka. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Menjadi umat yang terbaik. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi fisabilillah haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Takbir. Dengan rintihan mereka, kita tidak bisa bayangkan bagaimana penderitaan yang mereka rasakan di sana. Begitu banyak anak-anak dan perempuan yang merintih kesakitan. Dan tidak ada yang bisa menolong mereka kecuali kita benar-benar bersungguh-sungguh untuk berjuang agar tegaknya dinul Islam di permukaan bumi ini dalam naungan khilafah Islamiyah. Takbir! Allahu Akbar. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan subtema tentang menakar kekuatan militer umat Islam yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Dirwan Abdul Jalil. Dengan hormat kami persilahkan. Takbir! Takbir! Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati para guru-guru kita yang sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa, mengingatkan kembali posisi kita sebagai seorang muslim,
terhadap saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Pada para tokoh, para ulama, para asatis dan asatisah yang sempat hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Semua doa kebaikan sudah disampaikan oleh Ustadz Nasaruddin Linggiallo yang punya utang, yang mau jodoh, dan seterusnya. Dan saya yakin bahwasanya di atas itu semua kehadiran kita pada pagi hari ini adalah merupakan bukti bahwasanya kita adalah muslim. Ainal muslimun? Di mana orang-orang Islam? Nahnul muslimin. Kami ini, kita ini semua adalah umat muslim, umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita tidak akan pernah menganggap bahwasanya Palestina itu adalah urusan orang-orang Palestina. Tetapi persoalan bumi Al-Quds itu adalah merupakan persoalan kaum muslimin, persoalan kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadzal din wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wal tasama bi tariqatihim wa tarassama hutahum wa ja'ala aqidatal Islam asasan li fikratihi wal ahkam asy-syar'iyyah miqyasan li a'malihi wa masdaran li ahkamihi. Saudara-saudara, kaum muslimin muslimat peserta tabligh akbar hentikan genosida di Palestina yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa terbaik sudah kita panjatkan. Tetapi bagi seorang muslim dalam sebuah hadis disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika seorang muslim itu melihat doa-doanya di akhirat, maka mereka akan memilih bahwasanya doa-doa itu nanti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka bertemu dengan Robnya. Karena doa itu pasti dikabulkan. Kita berdoa apa saja pasti dikabulkan, tetapi cara Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita itu berbeda-beda. Ada yang dikasih cash, berutang, mau lunas utang langsung bisa bayar. Mau haji, mau umroh, langsung ada duit atau ada kesempatan kemudian untuk bisa berhaji atau berumroh. Yang susah ketemu jodoh tiba-tiba kemudian ketemu jodoh dengan doa-doanya. Tetapi Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya seandainya kalian melihat doa itu apa yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika doa itu dipending, kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat ketika kita bertemu dengan Rabb kita, maka kalian akan mengatakan, saya menginginkan semua doaku baru diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ketika saya bertemu dengan Tuhanku. Maka doa terbaik yang selalu kita panjatkan adalah Rabbana atina ma wa'adtana ala rasulika wala tuhsina yaumal qiyamati innaka la tukhliful mi'ad. Doa ini ada di Raudah di Masjid Nabawi. Ketika bingung maka doa ini adalah doa andalan. Rabbana atina ma wa'adtana. Ya Allah, berikan semua apa yang engkau janjikan kepada Rasulmu, berikan pula kepada kami. Wala tuhsina yaumal qiyamah, dan jangan engkau melupakan kami di akhirat. Innahu la tukhliful mi'ad, karena sesungguhnya engkau ya Allah tidak akan pernah menyalahi janji-janjimu. Di Ka'bah ada yang disebut dengan zikir Ka'bah. Silahkan amalkan, insya Allah akan mempercepat kita untuk bisa ke sana. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'adul amin. Ini zikir terpampang di kiswah Ka'bah. Betapa mulia Ka'bah itu. Dan setiap orang yang memandang Ka'bah, maka pasti akan berlinang air mata. Tetapi saya nyatakan hari ini kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, doa Allahumma mansuril mujahidina fi Palestin, Allahumma mansuril mustadifina wal muslimina fi Gaza,
Wa dammir a'daka a'datin birahmatika ya arhamar rahimin. Ini adalah doa yang jauh lebih luar biasa daripada zikir Ka'bah itu. Kenapa? Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dalam salah satu hadis riwayat Ibnu Abbas dinyatakan nasara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal Ka'bah. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang Ka'bah. Kemudian Rasul mengatakan, ma'azamu, sungguh begitu mulia, wa baraki dan berkahnya engkau. Tetapi Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya kemuliaan umatku 3 kali lebih berkah daripada Baitullah. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita. Tadi disampaikan oleh guru kita Ustadz Musta'adin. Di dalam redaksi yang lain hadis riwayat Imam Buraidah menyatakan qatlul muslimin a'azamu indallah, sesungguhnya terbunuhnya satu muslim itu jauh lebih berat di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada yasalud dunia, hancurnya dunia ini. Maka doa kita selalu sisipkan doa kita kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Allahumma ansuril mujahidina fi Gaza. Allahumma ansuril muslimina fi Palestin. Wa dammir a'da'aka a'da'atin. Hancur cerai-beraikan semua pasukan, semua musuh-musuh yang menyakiti kaum muslimin. Ini tidak boleh luput. Ini tidak boleh hilang dari doa-doa kita. Karena kita bagian daripada umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, man asbaha walam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang bangun di waktu pagi, ada yang kebanjiran, ada yang mungkin utang segera harus dibayar, dan berbagai macam persoalan-persoalan yang lain yang kita hadapi. Tetapi ini jangan sampai melenakan kita untuk selalu memikirkan, menyibukkan diri untuk mencari solusi terhadap persoalan-persoalan yang lebih besar yang dialami oleh umat ini. Dan salah satu di antaranya adalah apa yang terjadi hari ini di bumi Palestina. Saudara-saudara, kaum muslimin, jamaah tabligh akbar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. 2 tahun 95 di salah satu pondok pesantren disampaikan oleh seorang guru tak yang murid-muridnya hari ini kemudian tersebar di berbagai macam instansi dan lembaga-lembaga keagamaan. Itu menyampaikan bahwasanya kalau mau mulia maka jadilah pejuang untuk Palestina. Tetapi dia syaratnya adalah kuat fisik dan kuat hafalan. 95 itu disampaikan dan ini menjadi motivasi bagi santri untuk memperkuat jasadnya dan memperkuat hafalannya. 95. 98 dibuka pendaftaran untuk ke Gaza. 98 dibuka pendaftaran. Apa kata beliau? Andai Gurta Ki Haji Abdul Wahab Sakaria. Apa modalmu datang ke sana? Itu. Sholat subuhmu saya terlambat. Kenapa kau terlambat sholat subuh? Dingin. Itu. Di sana kalau kemudian waktu dingin, maka dinginnya itu sampai minus derajat. Kalau waktu panas, maka panasnya bisa sampai tembus 50 derajat. Jangan sampai kemudian kalian datang di sana hanya menyusahkan orang. Tahun 2017 Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada saya untuk menyingakkan kaki di Rafah, di Mesir. Saya lihat betul Mesir pada waktu Rafah pada waktu itu masih aktif. Jadi bayangkan, ini ada tembok, ada pagar, bantuan itu kan sebenarnya bisa dikirim. Bisa dikasih menyeberang saja. Sejak 2017 saya menyaksikan bantuan itu harus melalui terowongan ke bawah. Indomie, macam-macam itu harus melalui terowongan ke bawah. Tidak bisa tembus langsung ke atas. 2017 terowongan Rafah itu masih aktif dan sekarang sudah tidak. Dan pada waktu itu masih ada anak-anak Palestina. Ada anak-anak Palestina
di border itu tidak pernah tangannya anak Palestina itu begini. Tidak pernah begini. Anak-anak Palestina, orang-orang Palestina itu adalah orang yang sangat luar biasa. Dalam kondisi yang seperti itu tidak pernah tangannya begini. Pada waktu itu ada seorang teman menjulurkan bantuan, apa katanya? La, tidak. Kalau kau ingin memberikan bantuan, dia pada waktu itu bawa delima. Nah, di Palestina itu banyak delima. Bawa delima atau rangkaian bunga. Kalau ammu mau bantu saya, maka ambil ini, beli ini, jangan kasih saya. Itu malais, saya tidak terima. Kalau mau bantu, maka saya jualan. Itu. Dalam kondisi seperti itu, rakyat Palestina masih begitu, tidak pernah begini. Tidak pernah begini tuh. Pada waktu itu saya spontan logat Bugis mengatakan, horane anak natawe. Itu, hurane anak tai, laki-laki anaknya orang. Tidak percuma. Kenapa Palestina itu sampai sekarang ini bisa bertahan? Karena mereka adalah umat-umat baginda Rasulullah SAW yang sangat luar biasa. Itu. Tetapi ingat, rakyat Palestina itu hanya mewakili kita menjaga Palestina. Kita semua berkewajiban untuk membebaskannya, dan tentu pembebasan itu kemudian harus melalui kekuatan. Saya diberikan tema untuk menakar jumlah potensi kekuatan militer negeri-negeri kaum muslimin yang ada hari ini. Di atas data, ada 12 negeri-negeri kaum muslimin yang kekuatan militernya secara hitung-hitungan itu berada di atas Israel. Termasuk negeri kita Indonesia. Kekuatan militernya secara data itu di atas Israel. Itu. Israel itu hanya punya kekuatan militer 176. Biasa dibulatkan 170.000. Tetapi ada mantra yang sampai hari ini masih dipercaya oleh dunia Islam, bahwa militer Israel itu tidak terkalahkan. Ini masih dipercaya. Ada Iron Dome, perisai langit, yang akan membuat semua bom nuklir yang dikirim ke Israel akan mental. Ada helikopter Apache yang kemudian ketika memburu sasaran pasti akan kena. Itu kekuatan yang luar biasa. Tetapi ini semua dipatahkan oleh Taufanul Aqsa. Coba lihat kekuatan saudara-saudara kita di Gaza. Organisasi bukan negara. Hizbullah itu kemudian mampu untuk membuat tentara Israel kerepotan. Bahkan tentara Israel sekarang didemo oleh masyarakatnya karena kemudian harus kehilangan nyawa ribuan orang ketika kemudian serangan dilakukan oleh saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Semuanya. Itu. Taruhlah misalnya negara-negara yang memang langsung bersentuhan dengan Palestina, itu ada 5. Ada 5 negeri-negeri kaum muslimin. Ada Mesir, sebelah utara, sebelah selatan. Kemudian ada Lebanon, sebelah utara. Ada Suriah, sebelah timur. Itu kemudian kalau dikumpulkan jumlah pasukannya adalah 760.000. Itu sudah sangat luar biasa. Itu. Tetapi ini sudah berdiri. Jadi saya katakan bahwa bukan umat Islam tidak punya kekuatan untuk melawan Israel. Tetapi yang jadi masalah adalah tidak satu pun peluru yang bisa ditembakkan ke Israel tanpa izin Amerika. Tidak satu pun. Tidak satu pun peluru yang bisa ditembakkan ke Israel tanpa izin Palestina, tanpa izin Amerika. Itu masalahnya. Dan Amerika sekarang punya kekuatan militer terbesar di dunia dengan jumlah pasukan 5 juta. Maka kekuatan yang mampu untuk mengalahkan ini adalah khilafah. Jadi kaum muslimin tadi disampaikan oleh Ustadz Nasruddin atau Ustadz Musta'din, kalau tidak salah itu 2 miliar. Atau tepatnya 1,9 miliar. Kalau ini dihimpun menjadi satu kekuatan, 1%-nya saja dijadikan tentara, ada 19 juta. Maka ini adalah kekuatan militer yang tidak akan mungkin tertandingi oleh dunia manapun. Termasuk Amerika. Sekarang masalahnya adalah
bagaimana kesungguhan kita untuk tegaknya khilafah, karena mengharapkan apa yang ada hari ini, tidak satupun peluru yang akan ditembakkan ke Israel itu tanpa izin dari Amerika. Maka ini yang harus kita pahami, sehingga inilah urgensi perjuangan untuk menegakkan khilafah rasyidah ala minhajim nubuwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Ya, Masya Allah, luar biasa. Saya menggarisbawahi beberapa hal tadi, diantaranya ternyata terbunuhnya kaum muslimin itu, satu kaum muslimin saja yang terbunuh, itu jauh lebih berat di mata Allah ketimbang hancurnya dunia ini. Tetapi pada kenyataannya di bumi Palestina sana bukan hanya satu, tapi sudah puluhan ribu rakyat manusia kaum muslimin yang terbunuh dengan sia-sia, seperti lalat yang hinggap di hidung kemudian digeser seperti ini. Tidak ada harganya sama sekali. Baik, kita masuk ke orasi yang selanjutnya yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Salman Abu Sifa dengan tema Kirim Tentara Bebaskan Palestina. Kepada beliau falyatafaddal mazkur. Takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, saya diminta untuk menyampaikan subtema Kirim Tentara ke Palestina. Saya bayangkan, andaikan yang orasi tadi panglima militer, dia memiliki ratusan ribu pasukan dan dia sahabat saya, mungkin saya cuma chat, Ustaz, berapa pasukan yang kau miliki? Berapa kapal selam yang kau miliki? Dan sudah berapa intelijen yang kau susupkan ke Palestina? Sudah berapa persenjataan yang kita siapkan di sekitar Suriah dan Mesir? Dan pasti tidak lama Israel akan kita usir dari Palestina. Dan andaikan saya berdiri dan di hadapan saya ini adalah komandan-komandan batalion dan komandan-komandan pasukan khusus yang memimpin ribuan pasukan, maka cukup saya membaca innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah, maka pasukan itu akan bergerak. Tapi karena kekuatan militer, karena pasukan bukan berada di tangan kaum muslimin, tapi berada dalam kendali pemimpin-pemimpin boneka, maka tema kirim tentara ke Palestina adalah tema yang sungguh hampir mustahil hari ini. Maka saya menitip pesan kepada saudara-saudara sekalian yang punya saudara jenderal, yang punya saudara kolonel, yang punya tetangga atau kerabat komandan-komandan batalion, panglima-panglima pasukan, sampaikan kepada mereka, mereka yang paling bertanggung jawab atas terbunuhnya ribuan kaum muslimin di Palestina. Karena mereka lah yang punya senjata, mereka lah yang punya kekuatan, bukan kita ini. Kita bertanggung jawab, tapi yang paling bertanggung jawab adalah mereka. Maka saya harap ke depan lahir dari rahim ibu-ibu semua tentara-tentara yang kuat, perwira-perwira yang kuat, panglima-panglima yang kuat, sehingga kita tidak perlu menunggu nusrah dari mereka. Cukuplah nusrah itu lahir dari rahim kita, lahir dari rumah kita. Kita yang bina mereka, kita yang didik mereka, dan kita yang mengirim mereka untuk membebaskan Palestina. Saudara-saudara, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jumlah pasukan sangat besar. Tentara sangat banyak. Persenjataan cukup.
Pakistan punya nuklir. Kita punya nuklir. Semua ada di tangan kita. Cuma tidak bisa kita tembakkan. Tidak bisa kita gerakkan. Karena kita tidak punya keberanian. Kita tidak punya kendali. Kita tidak punya akses kepada mereka. Untuk kemudian membisikkan ke telinga mereka. Untuk menyentuh hati mereka. Bahwa senjata yang ada dalam genggaman mereka, kekuatan yang mereka miliki, di mana mereka dilatih dari dana yang dikumpulkan oleh kaum muslimin, harusnya mereka gunakan untuk membela umat Islam. Tapi sekali lagi, ini tidak terjadi. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita punya sejarah. Ketika pasukan salib menduduki Gaza, apa yang dilakukan untuk membebaskan Gaza? Yang dilakukan adalah muncul seorang pemuda di Damaskus di Suriah yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi, membangun kekuatan, mengumpulkan tentara-tentara khilafah pada saat itu. Kemudian beliau menyeberang ke Mesir untuk juga membangun kekuatan. Maka tercipta dua sayap pasukan. Ada dari Suriah dan ada dari Mesir. Dua sayap pasukan inilah yang kemudian digerakkan untuk masuk ke Gaza dan membebaskan Gaza dari aneksasi pasukan salib. Terkenal sebagai seorang jenderal yang sangat hebat, mampu mengusir pasukan salib gabungan tentara-tentara Kristen Eropa di tangan Salahuddin Al-Ayyubi. Kenapa dia bisa menggerakkan? Karena dia punya iman. Dia punya kepedulian. Dia punya kecintaan. Dan dia punya ketakutan atas hisab Allah Subhanahu wa ta'ala di padang mahsyar kelak. Saudara-saudara sekalian, para fuqaha sepakat bahwa sebuah negeri kaum muslimin kalau diserang, wajib ain bagi seluruh penduduknya untuk mengusir penjajah itu. Dan ketika mereka tidak mampu melawan karena kelemahan, karena ketakutan, atau karena kekuatan musuh lebih besar, maka kewajiban itu berpindah kepada kaum muslimin yang ada di sekitarnya. Karena saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza dan sekitarnya tidak mampu untuk mengusir Yahudi, maka kewajiban ini berpindah kepada saudara-saudara kita di Mesir, di Suriah, di Yordania, di Libanon, dan di Turki. Hanya saja karena yang menyerang, yang menduduki Gaza dan Palestina ini adalah pasukan bersenjata, maka tentu yang bisa melawan juga adalah orang-orang yang bersenjata. Orang-orang yang terlatih dalam taktik, dalam strategi, dalam kekuatan, dalam mental, dan dalam segala hal yang sudah dilatih dalam barak-barak militer, dalam tempat-tempat latihan militer. Mereka telah menyatu, jiwa mereka telah menyatu dengan alam, jiwa mereka telah menyatu dengan senjata, jiwa mereka sudah menyatu dengan pengorbanan. Maka hanya merekalah yang sesungguhnya mampu untuk melawan. Sekalipun di sisi yang lain, kita juga tidak boleh menutup kesempatan untuk diri kita. Bahwa secara syariah kita memang bersandar pada doa, pada ikhtiar dan kekuatan. Tapi secara keyakinan kita juga harus sadar bahwa terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala memenangkan pasukan bukan karena kekuatan fisiknya, bukan karena kekuatan persenjataannya, bukan karena kemampuan taktik dan strateginya, tapi terkadang Allah menangkan sebuah pasukan, sebuah kekuatan karena nusro itu Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan. Bisa saja karena Allah masukkan ketakutan ke dalam hati musuh-musuh kita. Allah masukkan ketakutan kepada orang-orang yang menolong orang-orang yang musuhi kita. Maka secara syariah kita berharap kepada pemimpin-pemimpin umat Islam
agar menggerakkan seluruh kekuatan militer yang mereka miliki untuk membebaskan Gaza, membebaskan Palestina. Tapi di sisi lain kita juga tidak boleh menutup kesempatan bagi umat Islam dimanapun berada untuk siap terjun dalam kital, siap terjun dalam jihad, siap terjun dalam pertempuran. Karena Allah di masa lalu pernah memerintahkan Bani Israel untuk masuk ke Yerusalem, sekalipun di dalam Yerusalem ada Al-Jabbar, ada orang yang badannya sangat tinggi dan sangat besar. Mereka mundur, padahal Allah menjamin andaikan mereka masuk, maka Allah akan memenangkan mereka sekalipun tubuh mereka kecil. Maka saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, guru-guru kita tadi sudah menyampaikan bagaimana fakta di Gaza, bagaimana fakta di Palestina, dan fakta negeri-negeri di sekitar Palestina. Maka kita berharap mudah-mudahan di tengah-tengah umat Islam hari ini ada panglima-panglima militer, baik itu di Mesir, di Suriah, di Yordania, di Lebanon, termasuk juga di Turki, yang tersentuh hatinya kemudian menggerakkan pasukan yang ada di belakangnya. Kita berharap mereka punya keberanian dan kemudian mereka mau mengabaikan perintah dari kepala negara mereka untuk membela kehormatan umat Islam yang ada di samping atau di tetangga negaranya. Maka saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan apa yang terjadi di Suriah, revolusi yang ada di Suriah, adalah menjadi kabar gembira sekalipun itu titik terang yang kecil, menjadi celah kesempatan yang kecil untuk kemudian kita bisa membuka peluang agar nusrah, agar pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membebaskan Gaza dari cengkraman Yahudi itu kemudian muncul kembali dari Palestina, muncul kembali dari Suriah. Kalau kita menggunakan teori sejarawan dan teori intelijen bahwa sejarah itu pasti berulang. Jika sejarah pasti berulang, kita berharap sejarah itu berulang seperti zaman Salahuddin Al-Ayyubi, di mana muncul panglima perang dari Suriah yang menyatukan kekuatan Suriah dengan Mesir, kemudian menggerakkan pasukan masuk ke dalam Gaza dan mengusir Yahudi dari tanah Palestina. Kita berharap itu betul-betul terjadi. Jadi saudara-saudara sekalian, saya kira ini yang bisa saya sampaikan, bahwa membebaskan Palestina hari ini salah satu metode yang paling real adalah mengirim pasukan, mengirim tentara untuk mengusir Yahudi dari tanah Gaza, dari tanah Palestina. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khair kepada Ustadz yang telah menyampaikan materinya. Kami menarik satu kesimpulan yang disampaikan oleh beliau, bahwa kita sepakat semua bahwa persatuan umat Islam adalah kunci yang mampu membuka gembok penderitaan saudara-saudari kita di Palestina. Karena dengan persatuan kita yakin tidak ada yang mampu mengalahkan kekuatan kita walaupun Amerika bersatu dengan konco-konconya. Dan kami yakin juga orang-orang yang hadir di sini, bapak-bapak yang hadir di sini siap dilatih untuk menjadi militer yang siap membebaskan Palestina di Gaza insya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Selanjutnya materi terakhir yang juga menjadi materi pamungkas kita pada kesempatan yang berbahagia ini dengan subtema khilafah perisai umat. Tegakkanlah, yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Fauzan Abu Rifki. Dengan hormat kami persilahkan. Takbir! Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, ma ba'd. Bapak Ibu, hadirin wal hadirat, jamaah tabligh akbar yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari tadi pagi kita sudah mendengarkan para guru kita menyampaikan materi berkenaan dengan persoalan yang sedang dihadapi oleh saudara kita di bumi Palestina, bumi para nabi, yang sudah lebih setahun sudah belum ada jalan keluarnya. Mereka begitu menderita luar biasa. Kita nonton di video-video yang ada di sosmed kita, begitu sangat mengiris hati kita. Mereka hidup di tenda-tenda darurat, jamaah sekalian berbahagia. Mereka krisis pangan yang luar biasa. Untuk makan saja susah. Sementara kita di sini masih bisa makan dan bisa berkumpul dengan keluarga kita semua. Bahkan kemarin beberapa hari yang lalu saya menonton satu video seorang lelaki yang mengusung jenazah saudaranya, mungkin anaknya. Dia melantunkan doa. Dan doanya itu, ya Allah, ya Rasulullah, jangan berikan syafaat kepada orang-orang Arab, ya Rasulullah. Doa yang dilantunkan dari lisannya, ya Rasulullah, jangan berikan syafaat kepada orang-orang Arab. Saking perasaannya begitu menderita luar biasa, sementara ada orang-orang di sekitarnya, orang-orang Arab, saudaranya seiman, tidak bisa menolong mereka yang tertindas dan terzolim begitu rupa, jemaah berbahagia. Mudah-mudahan doanya itu tidak kena kepada kita hari ini, yang dengan apa yang kita punya kita berusaha untuk berbuat untuk saudara kita yang ada di Gaza. Tema yang diberikan oleh kepada Al-Fakir tentang khilaf adalah perisai. Dan inilah yang kita butuhkan, dan inilah persoalan utama kita hari ini, jamaah yang berbahagia. Sebagaimana pernah disabdakan oleh Nabi kita 14 abad yang silam, innamal imamu junnah yuqatalu mi wara'i wa yuttaqa bih. Sesungguhnya imam itu, kata Nabi, bagaikan perisai, bagaikan benteng, bagaikan pelindung, di mana orang-orang mukmin berlindung dan berperang di belakangnya. Dan ini yang kita tidak miliki, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah kurang lebih 100 tahun sudah kita hari ini hidup tanpa perisai, tanpa penjaga, tanpa pelindung. Seperti anak-anak yatim yang tidak punya penjaga dan pelindungnya. Seperti anak ayam yang tidak punya induknya. Sehingga begitu mudahnya musuh-musuh kita membantai kita, menjajah kita, merampas sumber daya alam kita, dan kita tidak berdaya untuk kemudian melawan mereka. Dan ini pula yang pernah disampaikan oleh baginda Rasulullah tentang keadaan umat yang akan terjadi kemudian hari dan terjadi di masa di mana kita hidup hari ini. Rasulullah bersabda, yushikul umam kama tada'ala al-khalatu ila qas'atiha faqala qailun wa min qillatin yawma idzin ya Rasulullah, faqala bal antum yawma idzin katsirun walakinnakum gutha'u ka gusa'i sail. Rasulullah bersabda, hampir-hampir, kata Nabi, bangsa-bangsa itu mengerebuti kalian sebagaimana orang-orang yang lapar, yang mengerebuti sebuah hidangan di atas sebuah nampan. Kami sahabat bertanya, apakah karena jumlah kami sedikit ya Rasulullah pada masa itu? Rasulullah menjawab, bal antum yawma idzin katsirun, bahkan jumlah kalian sangat banyak sekali. Walakinnakum gutha'u ka gusa'i sail, tapi kalian bagaikan buih di lautan yang tidak punya daya dan kekuatan apa-apa. Dan inilah yang kita rasakan hari ini. Jumlah kita besar, kurang lebih berapa miliar? Kurang lebih 2 miliar umat Islam dari kurang lebih 10 miliar penduduk dunia hari ini. Tapi yang kurang lebih 2 miliar ini untuk menolong saudaranya di Gaza tidak sanggup hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Nabi, pada masa itu, pada zaman itu, kata Nabi, wa yanzi'anallahu fi suduri aduwakumul mahabata minkum. Allah mencabut rasa takut musuh-musuh kalian atas kalian.
Walakzifannallahu fi qulubikum al-wahan, dan Allah menancapkan dalam hati kalian al-wahan. Sahabat bertanya, "Ma huwal wahan ya Rasulullah?" Apa itu wahan ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Hubbud dunia wa karahiyatul maut." Cinta dunia, takut mati. Hadirin berbahagia, inilah penyakit yang sedang menggerogoti umat Islam hari ini. Kalau urusan dunia begitu dia semangat untuk kemudian mengurusnya, menyelesaikannya. Tapi kalau urusan agamanya, saudaranya, pikir-pikir dulu. Urusan ke belakang. Inilah yang menjadikan kita seperti buih di lautan yang tidak punya daya dan kekuatan apa-apa. Maka hadirin berjamaah berbahagia, dari kompleksitas persoalan umat Islam hari ini, yang kalau kita ibaratkan seperti benang kusut, seperti menegakkan benang basah, maka untuk mengurainya, mesti kita mengurainya sebagaimana yang dilakukan oleh generasi awal di masa Islam ketika mereka berjuang untuk menjadikan Islam sebagai sebuah kekuatan, menjadi umat terbaik, sebagai khairul ummah. Tidak bisa persoalan umat ini kita selesaikan bukan dengan Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Islam kepada kita sebagai agama yang syamil wal kamil. Apa yang tidak ada solusinya dalam Islam ini? Tidak ada. Semua persoalan umat ini sudah ada solusinya dalam Islam ini. Cuman kita yang tidak mau menjadikan solusi Islam sebagai solusi terhadap persoalan-persoalan hidup kita. Dan Allah sudah menyampaikan dalam Al-Quran pula bahwa ketika kita tidak menjadikan Islam sebagai solusi hidup kita, berpaling dari peringatan Allah, apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Kata Allah, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan kumpulkan di hari kiamat dalam keadaan buta, walau di dunia ini dia melihat. Hadirin jamaah tabligh akbar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini, dari rumah kita siap-siap datang ke tempat ini, setidaknya menjadi hujah di hadapan Allah bahwa kita peduli dengan saudara kita di Palestina. Dan kita berusaha berjuang terus menyuarakan tentang pentingnya khilafah kepada umat ini. Karena umat ini jauh dari pemahaman Islam yang benar. Umat ini pemikirannya sangat rendah. Dan kita tahu rahasia kebangkitan itulah kebangkitan berfikir. Irtifaul fikir. Tanpa kebangkitan berfikir, umat tetap akan seperti ini adanya. Maka tugas kita ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, untuk semangat dalam dakwah ini, semangat dalam perjuangan ini. Mudah-mudahan inilah aktivitas yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua ini yang dirindukan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi ketika itu pernah bersabda, "Saya rindu kepada sahabat-sahabatku, kepada saudara-saudaraku." Sahabat bertanya, "Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudaramu?" "Bukan," kata Rasulullah. "Tapi mereka yang umat yang datang kemudian, mereka tidak melihatku, tapi mereka mengimaniku dan mereka mengamalkan sunnahku." Mudah-mudahan kita ini, saya doakan mudah-mudahan kita semua ini jamaah bahagia, orang yang dirindukan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan marilah juga kita berusaha dalam hidup ini, kita banyak wujudkan bukti cinta yang hakiki kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, yaitu dengan mengamalkan sunnahnya. Salah satu sunnah yang sangat mulia hari ini, yang banyak dilupakan oleh manusia, adalah menyampaikan dakwah tentang syariah dan khilafah yang merupakan perisai umat ini. Kita butuh imam, kita butuh pemimpin sejati, sebagaimana Khulafaur Rasyidin, yang dia hadir untuk menjaga darah dan kehormatan kaum muslimin. Inilah yang menjadi perjuangan utama kita. Dan percayalah, Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surat Muhammad ayat 7, "Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurukum wa yutsabbit aqdamakum." Hai orang-orang yang beriman, jika sekiranya kalian menolong agama Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menolong kalian dan akan meneguhkan kedudukan kalian. Janji Allah tidak pernah dipungkiri. Hanya kita tidak tahu kapan Nasrullah itu datang. Tugas kita adalah bagaimana merealisasikan apa yang Allah perintahkan, yaitu menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Takbir! 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 Maka marilah jadikanlah hidup kita di sisa usia yang Allah berikan itu dalam rangka untuk bagaimana berjuang untuk liistinaf al-hayatil islamiyah, membayat seorang imam akan menjadi perisai umat yang akan membebaskan bumi Palestina dari penjajahan Zionisme Israel dan Amerika sebagai tuannya. Percayalah, janji Allah pasti akan tertunaikan. Hanya persoalan waktu saja. Jadi kita ini beraktivitas, berjuang, kita berdakwah, menggunakan waktu dan tenaga kita sebetulnya dalam rangka menyambut datangnya wa'dullah, janji dari Allah Subhanahu wa taala. Percayalah, walau kelihatannya memang berat,
Membangun peradaban itu memang berat. Tidak sebagaimana membangun bangunan rumah, bangunan yang rusak. Kita tahu bagaimana ketika Jepang dan Hiroshima dan Nagasaki itu dibom oleh oleh sekutu. Itu dalam waktu yang tidak lama dia bisa membangun kembali Jepang yang dengan teknologi yang luar biasa. Tapi lihatlah umat Islam sudah lebih 100 tahun umat Islam begini rupa keadaannya. Maka kita butuh perjuangan yang sahih sebagaimana perjuangan yang contohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kunci dari semua persoalan umat ini kita butuh perisai. Apa itu perisai? Itulah seorang imam yang menerapkan Islam secara kafah di tengah-tengah kehidupan kita. Percayalah, yakinlah dengan hakul yakin bahwasanya wa'dullah, janji Allah itu pasti akan tertunaikan. Dan itu hanya masalah waktu. Kalau bukan generasi kita khilafah itu berdiri, setidaknya kita sudah beramal dan berbuat untuk itu. Dan setidaknya anak cucu kita yang akan melanjutkan perjuangan kita. Takbir. Sekali lagi, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita semangat dalam perjuangan ini. Walau kelihatannya kita ini jauh dari Palestina, setidaknya hati kita bersama dengan saudara kita di Palestina. Pesan saya yang terakhir, jangan lupakan di sela-sela solat kita, selipkan doa terbaik untuk baginda, untuk saudara kita di Palestina. Kalau Al-Fakir amalkan itu, sebelum tahiyat akhir saya berubah, saya mesti berdoa untuk saudara di Palestina. Karena itulah doa yang sangat mustajab. Sebelum bergeser berubah tahiyat akhir kita, sebelum doa-doa kita yang lain, berdoalah untuk saudara kita yang ada di Palestina. Setidaknya itu meringankan hisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Nasrullah segera hadir. Dan mudah-mudahan kita ini bagian dari orang-orang yang berkontribusi untuk datangnya Nasrullah Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua ini jangan sekali berbahagia, orang-orang yang akan mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang Al-Fakir bisa sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Masya Allah, alhamdulillah. Kita benar-benar meyakini dan memahami bahwa hari ini kita sedang kehilangan perisai yang menyebabkan kita itu dikuasai bahkan dari segala sisi dan dimensi. Bahkan kita ini seakan-akan dibuat bercerai-berai sehingga tidak peduli dengan saudara yang tengah dibantai. Tentu hari ini kita membutuhkan solusi. Solusinya adalah kembali menegakkan perisai. Takbir. Allahu Akbar. Baik, Masya Allah, kita sudah berada di akhir acara kita, Tablik Akbar, Bela Palestina. Dan agar lebih hikmatnya acara kita pada kesempatan hari ini, mari kita tutup acara ini dengan berdoa bersama-sama, yang insya Allah dipimpin oleh Ustadz Abdul Rauf, yang insya Allah akan menyampaikan doa khusus bagi tegaknya khilafah insya Allah. Baik, kepada beliau, fal yatafadhal mazkur. Takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kembali kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita takuti. Kenapa kita harus takut kepada Allah? Dijelaskan di dalam hadis qudsi, la ajma'u ala abdi khaufaini wala amanaini. Tidak akan kukumpulkan atas hambaku dua rasa takut dan juga dua rasa aman. Man khafani fid dunya amantuhu fil akhirah. Siapa yang takut kepadaku di dunia, maka dia aman dariku di akhirat. Wa man amanani fid dunya akhaftuhu fil akhirah. Dan barang siapa yang aman dariku di dunia, maka saya akan berikan nanti rasa takut di akhirat. Yang kedua, kenapa kita harus takut kepada Allah?
Dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran surah Al-Fajr, la yu'adzibu azabahu ahad, bahwa tidak ada yang menyiksa seperti siksaannya, wala yuthiku wathaqahu ahad, dan tidak ada yang mengikat penghuni neraka seperti ikatannya. Dan yang ketiga, ma'asyiral muslimin, kenapa kita harus takut kepada Allah saja? Dijelaskan di dalam Al-Quran surah Ar-Rahman, waliman khafa maqama rabbih jannatan, dan kepada mereka yang takut kepada Allah, Allah menjanjikan 2 surga. Kemudian salam dan salawat kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi suri tauladan kita, yang saat ini sunnahnya yakni khilafah, yang merupakan ummul faraid, yang merupakan tajul furud, yang saat ini banyak diabaikan oleh kaum muslimin. Mudah-mudahan dengan usaha kita ini bisa tegak kembali dan bisa menjadi amal jariah yang insya Allah pahalanya terus mengalir walaupun kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebelum saya membacakan doa, saya ingin mengingatkan kita sebuah riwayat, sebuah kisah di masa Ibrahim alaihissalam, bahwa ketika Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Raja Namrud, di sana ada 2 hewan kecil yang sangat mungil. Ada seekor cicak dan juga seekor burung pipit. Maka terjadilah dialog di antara mereka ketika Ibrahim dibakar. Cicak itu berkata kepada burung pipit, wahai burung pipit, bagaimanapun usahamu untuk memadamkan api yang membakar Ibrahim, dengan mulutmu yang kecil, dengan paruhmu yang kecil, maka sungguh kamu tidak akan mampu memadamkan api itu. Tapi dengan optimis, burung pipit juga menjawab, wahai cicak, bagaimanapun juga usahamu untuk membuat api ini besar dengan tiupanmu, maka juga tidak akan mampu membuat api ini besar. Dan saya tahu, saya yakin dengan mulutku yang kecil, yang hanya setetes air bisa kubawa untuk memadamkan api, tapi saya yakin dengan semua itu akan menjadi bukti, akan menjadi saksi posisiku nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan kedatangan kita ini Bapak-bapak, mudah-mudahan dengan usaha kita yang mungkin ini tidak berhasil, tidak mungkin membebaskan Palestina, setidaknya bisa menjadi bukti, bisa menjadi alasan nanti di hadapan Allah, ketika kita sudah berdiri di hadapan Allah selama 50.000 tahun lamanya, bisa menjadi pemberat amalan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammadin. Allahumma anzilir rahmah was salamah wal barakah ala hadhil jamaah. Allahumma ij'al baldatana Indonesia baldatun thayyibatun aminatun mutma'innah. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwaban ni'mah wa abwabal rizq wa abwabal quwwah wa abwabas sihha wa abwabas salamah wa abwabal afiyah wa abwabal jannah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana
ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ولا نكفرك ونؤمن بك ونخلأ من يفجرك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. اللهم ارحم أمة محمد. اللهم اصلح أمة محمد. اللهم احفظ أمة محمد. اللهم اجعلنا من أمة محمد الذين يقرؤون القرآن ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويصومون صوم رمضان ويحجون البيت الحرام ويجاهدون في سبيلك بأموالنا وأنفسنا ويحملون الدعوة الإسلامية لاستئناف الحياة الإسلامية. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في كل بلاد المسلمين في كل مكان في كل زمان. اللهم اجعل لنا دولة إسلامية خلافة راشدة على منهاج النبوة التي تطبق شريعتك العظمى وتحمي دينك والأمة برحمتك يا أرحم الراحمين ويا مجيب السائلين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين 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 يا رب العالمين. سبحانك ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Baik, Masya Allah. Semoga segala apa yang kita hajatkan, apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari lisan-lisan kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga diwujudkan segera. Dan semoga setelah acara ini meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita, membuka dan menyalakan semangatnya kita untuk senantiasa lebih semangat lagi untuk memperjuangkan dinul Islam agar Islam bisa tegak di permukaan bumi ini dengan naungan khilafah Islamiyah. Amin ya Rabbal Alamin. Kembali kami mengajak kepada seluruh muslim yang ada untuk kita sama-sama membuat agenda
untuk menghentikan genosida. Kemudian juga kita kerahkan seluruh armada. Dan juga ingatlah satu hal bahwa solusi dua negara hanyalah bercanda. Tidak mampu menghilangkan masalah, tapi hanya mampu membuat tuan-tuan mereka bergembira. Oleh sebab itu solusi satu-satunya yang menjadi hal yang perlu kita perjuangkan adalah dengan jihad dan khilafah. Takbir. Allahu Akbar. Baik, alhamdulillah doa tadi telah menutup susunan acara kita pada kesempatan hari ini dalam perhelatan Tabligh Akbar Bela Palestina dengan tema Hentikan Genosida, Kirim Tentara, Tegakkan Khilafah. Mari kita tutup acara kita ini dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan lanjutkan dengan membaca doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kami mengingatkan kepada seluruh peserta Tabligh Akbar agar